Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bis hadihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salah satu ciri khas dari UIN Alauddin Makassar sebagai kampus peradaban, ya, simbol kita itu adalah kampus peradaban. Yang membedakan simbol dan ciri khas dari kampus yang lain adalah kita ini dikenal sebagai kajian sumber atau masadiruddin. Apa yang dimaksud dengan kajian sumber? Penguatan-penguatan kita itu Al-Quran dan hadis. Ya, ada UIN yang lain, IAIN yang lain itu atau STAIN yang lain itu mungkin konsennya itu ke metodologi. Fokus kajian kampusnya itu tentang pemikiran-pemikiran atau apalah, ya. Tetapi alhamdulillah UIN sendiri sudah memberikan coraknya dan alhamdulillah sudah diakui juga se-Indonesia bahwa kita memang itu dikenal dari dulu sebagai kajian sumber. Karena memang dari dulu sampai sekarang kajian yang paling mendominan dan merupakan kekuatan kita, keistimewaan kita alhamdulillah itu adalah terutama di prodi tafsir dan hadisnya, ya. Ya. Coba kita lihat, ya, ada sudah 9 atau 10 prof tafsir yang ada. Begitu pula juga kurang lebih 10 prof hadis yang ada. Dari dulu itu, UIN Alauddin itu kalau tafsir hadis itu dikenal katanya kuat. Dan memang alhamdulillah betul. Dosen-dosen kita itu, profesor-profesor kita dari tafsir hadis itu tidak main-main. Ya, contoh, dulu dirjen kita kan Prof. Muhammadiyah Amin, hadis. Sekarang masih dirjen juga, orang yang berbeda, masih dari kampus kita, Prof. Kamarudin Amin, hadis juga. Belum lagi pasti kita kenal Prof. Quraish Shihab, juga dari sini. Prof. Nasaruddin Umar, juga dari sini. Belum lagi kemarin, namanya LT kita ya, Ibu Asni ya, namanya LT kita itu, Prof. Ali Yafid, itu kan ahli hadis itu, orang Parepare itu, ya, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah kajian-kajian kita tidak kalah. Termasuk kalau dengan mata kuliah ini tafsir tematik, ya, kita juga tidak kalah. Walaupun tafsir tematik ini pada mulanya ditemukan oleh Prof. Abdul Hayy Al-Farmawi, ya, 1 abad yang lalu di Mesir dengan bukunya, kemudian dikembangkan juga dengan Prof. Nasaruddin Baidan. Tetapi Prof. Muin Salim sebagai Prof. Tafsir juga dan juga selaku Rektor UIN IAIN dulu pada periodenya, pada masanya, juga merumuskan eh, tafsir tematik yang berbeda atau pengembangan dari Al-Farmawi dengan Nasaruddin Umar. Beliau mengembangkan bagaimana tafsir tematik ini dihubungkan dengan kajian filsafat ilmu, yaitu rumusan masalah dan pembahasannya, ada aspek ontologi, ada aspek epistemologi, dan ada aspek aksiologi yang membedakan dengan Al-Farmawi, ya, dengan teori yang lain. Itu membuktikan alhamdulillah baik secara teori maupun secara penguatan keilmuan dari kita-kita ini, dari guru-guru kita ini tidak kalah, ya. Dan alhamdulillah kita orang Bugis Makassar, Sulawesi Selatan secara umum, kita juga bersyukur dari sekarang, bahkan sebelumnya dari dulu, ada namanya kita kalau tidak salah Gurutta Muhammad Nur. Gurutta Muhammad Nur itu dikenal Nasirus Sunnah, pemilik riwayat hadis. Seperti Bukhari ya. Kalau kita sekarang cuma membaca hadis mungkin ya.
Kalau Guru Tak Muhammad Nur itu, tapi sebelumnya tapi apakah suara saya kedengaran atau putus-putus? Suara saya baik, Ji? Bagus, bagus, bagus Pak Ustaz. Iya. Siap. Aja Iya, Ustaz. mantap, mantap. Iya, Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau jelek iya. suara aku, memang saya bukan penyanyi ya. Jadi mungkin jelek suara saya. Siap Oke. Pak Ustaz. Ya, Sampai Mustamir. mana? Oh, alhamdulillah. Sampai mana nih tadi tuh? Oke, Guru Tak Muhammad Nur sebagai ahli hadis, saya ingat sekali itu ada dari luar negeri, kalau tidak salah dari Yaman atau dari mana, jauh-jauh dari kampusnya, kampungnya, datang ke Makassar untuk menerima sanad Abu Abu Daud atau sanad Tirmizi ketika itu. Karena ketika berada di Mekah, dia katakan, wah sudah meninggal semua ini yang anu, tinggal satu di dunia ini. Tapi ada di Indonesia, ada di Makassar, namanya ini. Guru Tak Muhammad Nur, negaranya Muhammad Nur Al-Indonesi, Al-Bugisi. Datang, jauh-jauh dari luar negeri datang ke Makassar untuk mencari hadis dan seterusnya. Ya, jadi kita ini tidak kalah dengan mereka semua. Belum lagi kita ada dikenal dengan Tuan Tas Salama, Syekh Yusuf, ya, dan seterusnya. Kalau Ibu Lisa mengkaji tentang bagaimana kajian-kajian arsitektur yang ada, kalau yang tertua itu di Indonesia atau di Sulawesi Selatan itu ada di namanya Tosorah. Ya, Tosorah itu daerah yang bernama Wajo. Mungkin ada orang Wajo di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang Wajo. Siap Pak Ustaz. Saya orang Wajo. Mulan Pak Ustaz. Ah, Iya. pernah ke Tosorah di sana? Pernah jalan-jalan Pak Ustaz. Pernah Kang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Begitu Pak Lana. Disingkang kan, Iya, seseorang di iya, situ kuburannya Gurutta yang Malun Al Akbar itu. Itu adalah nenek moyang dari Wali Songo, ya, nenek moyang dari Wali iya, Songo, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita alhamdulillah bersyukur dididik dari dulu oleh seorang ulama. Beliau di Tosore itu seorang Habib, cucunya Rasul, sehingga kita mendapatkan eh, silsilah keilmuan dari beliau-beliau. Ya, jadi kalau alumni UIN Alauddin Makassar, yang kibinder di, yang kibinder, saya kodong UINJ Makassar ja di Makassar di, tidak, tidak, tidak ya. Alhamdulillah. Kalau tidak salah, profesor kita itu kedua atau ketiga terbanyak di Indonesia. Ya, mungkin saingan kita cuma Jakarta. Dan seterusnya. Jadi jangki minder. Alhamdulillah kampus kita juga sudah unggul, akreditasi kita juga sudah unggul. Ya kan, belum lagi kalau ada beasiswa-beasiswa BIB atau dari dulu itu ada 5.000 doktor, baik prodi tafsir maupun hadis atau prodi lainnya. Sampai sekarang itu UIN Alauddin juga sebagai mitra, ya, mitra dari LPDP atau program 5.000 rektor, terutama perusahaan tafsir hadis, itu memang suka kita kerjasama dari dulu dan seterusnya ya. Termasuk saya juga adalah program Kemenak dulu dari tafsir hadis. Jadi dulu tahun 2005 mulai itu kalau tidak salah ada program program tahassus namanya tahassus ya. Kalau di Surabaya itu tahassusnya fikih kalau tidak salah karena memang banyak ahli fikih situ. Kalau di Jakarta kalau tidak salah bahasa atau pemikiran, Jogja juga begitu. Nah, di Makassar itu takhasusnya setelah melihat itu tadi pertimbangan SDM dari dosen-dosen kita, riwayatnya, genetik keilmuan kita, maka tafsir hadis adalah pilihan dari Makassar ketika itu. Sejak tahun 2005, tafsir hadis khusus, ya. Tafsir hadis khusus. Termasuk saya juga dulu produknya tafsir hadis khusus itu dipilih dan itu dapat beasiswa. Alhamdulillah kami selama 4 tahun ketika itu diasramakan seperti pesantren, ya kan, bahkan diberikan buku bebas SPP selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu takhasusnya itu memang prodi tafsir hadis. Dan baru beberapa tahun yang lalu saya baru sadar, oh ternyata kenapa di Indonesia itu tafsir hadis dipilih di Makassar. Ya kan di Surabaya itu prodi lain itu disesuaikan dengan takhasus dari SDM-nya. Jadi alhamdulillah insya Allah kajian-kajian kita di sini tidak kalah pentingnya. Apalagi hadis itu Bapak-bapak Ibu-ibu, saya juga termasuk asosiasi, termasuk juga dalam grup itu asosiasi dosen hadis Asilha namanya, ya sama Prof Prof Antong ya Pak Siraj ya. Itu Betul, betul Pak Ustaz. iya, itu kalau di luar itu saya lihat di grup 2 bulan yang lalu ada pelatihan takhrij hadis.
pelatihan takhrij hadis, bagaimana melacak hadis itu sahih dan sebagainya, itu satu peserta diberikan fee itu 1 juta kalau tidak salah, 7,5 atau 1 juta. Ya, satu peserta itu. Bagaimana kalau 40 peserta sampai 100 peserta? Ya, kalau kita di Makassar itu takhrij hadis itu sebagai mata kuliah kita itu takhrij hadis. Jadi kita orang Bugis Makassar, orang Alauddin itu sudah jago atau sudah biasa itu makanan pagi kita mentakhrij hadis. Sementara di kampus-kampus yang lain itu hal yang baru atau hal yang langka bagi mereka untuk melacak tafsir-tafsir hadis-hadis ya, dari aspek kualitas, takhrijnya, sejarahnya dan sebagainya. Ini yang paling berat ketika kita belajar belajar takhrij hadis ketika melacak bahwa hadis ini sahih atau bagaimana ya. Nah, makanya kita di sini alhamdulillah bersyukur seperti bapak-bapak ibu-ibu diajar sama Prof. Sulfahmi ya kan, sama Prof. Mardan dan seterusnya itu merupakan betul-betul expert dan diakui oleh Indonesia alhamdulillah ya. Kemudian penguatan yang kedua sambil menunggu siapa tahu di tengah jalan Ustaz apalagi yang baru Ustaz Amiruddin siapa tahu datang ya. Eh, eh, kita berikan lagi sedikit penguatan. Bapak-bapak, ibu-ibu harus membedakan bagaimana sifat kebenaran Al-Quran dan bagaimana perbedaan sifat kebenaran Al-Quran dengan tafsir. Jadi Al-Quran itu benar, ya kan? Tafsir juga itu benar. Kalau tidak benar ini tafsir, buat apa kita pelajari? Iya kan? Masa kita mau pelajari yang salah-salah? Ah, iya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu ada bedanya, ya, beda-bedanya. Al-Quran itu benarnya namanya bahasa Arabnya itu al-haq. Artinya mutlak, ya. Mutlak benarnya. Apa yang ada di dalam Al-Quran sudah mutlak, tidak boleh lagi direvisi, tidak boleh lagi diganti. Ih, ayat ini tidak baik, saya ganti deh. Ayat ini tidak cocok, saya hilangkan deh. Tidak, tidak boleh begitu. Al-Quran itu sudah benar, al-haq namanya, itu namanya kebenaran yang mutlak. Sementara tafsir itu juga benar, Masih ada benar ya. penerbangan. Tapi bahasa Arabnya itu as-shawab. Benarnya tafsir itu namanya as-shawab, ya, as-shawab. As-shawab itu artinya benar tapi relatif, benar tetapi relatif, ya. Apa artinya? Bahwa kebenaran tafsir menurut Ustaz Siras benar, menurut Ustaz Mahrus belum tentu benar. Menurut Ustaz Mahrus benar, menurut Ustaz Trisno mungkin kurang Assalamualaikum tepat. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, kenapa? Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya. Kenapa tadi Bu Asni? Kenapa? Hmm? Kan kecil. Oh, kenapa tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tadi beri salam. Eh, Ini lagi. oke, kita Assalamualaikum, lanjut. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Ibu Asni. Ya, ya. Bagaimana Ibu Asni? Halo, gimana? Halo, bagus Ji. Kenapa Ki? Ada yang ingin mau disampaikan mungkin Atau atau mungkin ada bagaimana? undangan khusus dari beliau. Bagaimana Ibu Asni? Halo, kenapa Ki? Oh tidak Ji. Oh, tidak jadi. Ah, sampai mana itu kalau lupa tadi itu. Ada kebenaran relatif, namanya as-shawab, itulah tafsir. Ada Al-Quran, namanya kebenaran mutlak, ya. Nah, kebenaran mutlak. Makanya tafsir ini sampai sekarang tidak ada babak finalnya. Tafsir selalu berkembang, berubah, ya. Sampai kita lihat hadis dan Al-Quran ini selalu dijelaskan setiap masa. Kalau tidak salah baru tahun ini atau mulai tahun lalu ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama hadis dan fikih itu berijtihad, terutama ketika kemarin prosesi haji ada namanya murur, ya murur. Biasa orang itu dalam kitab fikih klasik, tafsir-tafsir klasik, syarah-syarah hadis klasik, itu kalau dulu orang naik haji, sampai kami juga dulu, itu namanya mabit, bermalam di Musdalifah. Memang kita singgah bermalam berapa jam di situ sampai pergantian malam, ya pergantian hari, pergantian malam.
Sekarang karena haji semakin padat, belum lagi banyak orang tua, dah, dan waktunya juga terbatas, ya. Sekarang ada konsep itu dalam Musdalifah itu murur. Murur itu kalau dulunya kita Musdalifah kan itu halaman yang luas, tanah yang luas. Kemudian dulu kita turun dari bus, kemudian di situ ambil kerikil, kemudian duduk-duduk di situ sambil berzikir, menunggu waktu lah. Sekarang karena sudah padat, ya, tidak kita lagi di situ, tidak turun lagi dari bus, terutama bagi yang lansia. Dia hanya keliling, keliling, keliling. Namanya juga macet, berhenti juga sejenak, berapa menit, kemudian keliling, keliling, keliling saja di situ, keliling. Jadi jamaah itu nyaman, jamaah itu nyaman, tidak turun itu lagi, apalagi kalau orang tua kasihan ya kan, bus-bus tinggi, turunnya susah, naiknya susah, ya kan, belum lagi jalannya susah dan seterusnya, belum lagi berdesak-desakan, antri, berdiri lama, orang lansia ini ya. Maka ada namanya teri murur. Murur itu betul, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi ijtihad para penafsir, ahli hadis dan ahli fikih ketika itu sampai saat ini mengatakan konsep murur itu adalah salah satu terobosan yang baik, ya, salah satu terobosan yang baik sehingga itu kedepannya lebih memungkinkan untuk kita gunakan. Nah, yang jadi masalah sekarang itu adalah bagaimana kalau Arafah dikasih lebar? Ya kan? Kalau tidak boleh orang haji kan di bawah karaing tidak boleh. Haji di bawah karaing tidak boleh. Jangankan di bawah karaing, dekat-dekat dari Arafah saja, haji di Mina atau haji di Mustalifah, haji di Jeddah itu kan tidak boleh. Apalagi haji di bawah karaing, jauh sekali itu. Ya kan? Nah, makanya haji itu kan pusatnya di Arafah. Ada yang mengatakan mau diperlebar itu Arafah. Nah, tetapi kalau saya melihat dan merujuk dari konsep Guru Tabaharuddin, beliau adalah Ketua MUI Makassar, juga sekaligus doktor dalam bidang tafsir. Beliau itu memberikan terobosan kepada kami, bagus itu kalau di Mekah bukan lebarnya, ya, lebar itu berarti kanan kiri depannya diperlebar, tetapi beliau konsepnya itu karena langit kita luas, itu dikasih tingkat, ya. Arafah mungkin sudah ada bagaimana perbatasannya. Sejak Nabi itu bagaimana perbatasannya Arafah. Anggaplah Arafah itu satu kelurahan ya. Satu RT, satu kelurahan. Jangan satu kelurahan itu diperlebar. Kalau diperlebar berarti bukan Arafah itu. Iya kan? Kalau bukan Arafah kasihan. Kalau banyak nanti haji, haji setengah lapangan istilahnya. Setengah lapangan berarti ya tidak masuk ke Arafah. Kalau tidak masuk di Arafah berarti tidak haji dong. Nah, bagaimana kalau dia memberikan terobosan kata guru tak? Bagaimana kalau dikasih tingkas saja itu? Ya kan? Ada bangunan yang tinggi, ada yang terbuka dan sebagainya. Arafah, biar kita bangun sampai misalkan ini ya, sampai 20 atau 100 tingkat ke atas, itu tetap namanya Arafah. Beda kalau ditambah 100 meter melebar. Berarti bukan Arafah itu yang jadi perbatasan. Ya, nah ini jadi perbincangkan. Bagaimana cara mempelebar itu? Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama tafsir, ulama-ulama kita secara umum. Bagaimana memahami teks-teks Al-Quran atau hadis, ya, mengembangkan Al-Quran, mengembangkan agama, tetapi tidak melanggar, tidak melanggar, ya, karena tetap ada koridor-koridor yang harus kita pahami bersama, tidak semacam cocok-cocok logi atau tebak-tebakan ya. Saya lupa di sini apakah saya sudah sampaikan di kelas ini. Pernah dulu itu Ali bin Abi Thalib menemukan ada seseorang yang berbicara tentang tafsir Al-Quran. Kemudian dia kasih ketawa-ketawa di masjid lagi. Datang Ali. Siapa narsumnya ini? Ya kan? Oh ini Ali. Oh ya 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 ya. Bagaimana? Anda tahu itu apa itu Makkiyah, Madaniyah dan seterusnya. Dia tidak tahu kan? Dia tidak tahu. Maka Ali berkata, Al-Quran itu hammalun dzi wujuhin. Bahwa Al-Quran itu multi interpretasi. Artinya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Al-Quran itu bagaikan karet. Kalau kita terlalu tekstual, itu karet digulung-gulung. Berarti ya kusut. Tapi jangan juga terlalu kontekstual. Karet juga ada batasannya. Kalau ditarik terlalu keluar, itu kan bisa putus. Ya kan? Bisa putus. Artinya jangan juga terlalu bebas.
terlalu radikal, terlalu bebas, terlalu liberal. Contoh, ada mengatakan boleh itu sholat menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Boleh itu sholat menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Allah is the great. Oh, iya langsung begitu. Ya kan? Allah Tuhan Marajai, ya kan? Eh, dan seterusnya. Oh, betul, ada mazhab yang mengatakan boleh seperti Abu Hanifah. Tetapi tidak seperti itu. Lengkapnya itu Imam Abu Hanifah mengatakan boleh sholat tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi sholatnya sementara. Sementara. Misalkan ini, Cristiano Ronaldo masuk Islam, Messi, Rossi, ya kan? Namanya Cristiano Ronaldo kan agamanya apa? Kristen. Ya kan? Cristiano Ronaldo. Kalau Islam itu Bu Haji namanya Islamiano Ronaldo namanya. Ya kan? Islamiano Ronaldo namanya kalau Islam. Kristen. Kemudian misalkan muallaf tidak ada nak tahu, Al-Fatihah atau apa tidak ada nak tahu. Bahkan Allahu Akbar juga dia belepotan. Ya. Ya. Bagaimana? Ya. Untuk sementara, kata Abu Hanifah, bagi orang-orang yang mu'allaf, misalkan orang Persia dulu mu'allaf, ya enggak apa-apa. Mungkin 1-2 hari menggunakan bahasa setempat, enggak apa-apa. Ya kan? Atau gabung-gabung, campur-campur, enggak apa-apa. Tetapi jangan selamanya. Jangan selamanya bahwa menggunakan bahasa itu. Maka Abu Hanifah mengatakan ada syaratnya. Ada syaratnya. Tetapi muncul lagi kita ini yang liberal, sangat bebas. Boleh terus-terus itu. Terus-terus itu. Allah kan tahu semua bahasa. Betul. Allah tahu semua bahasa. Ya kan? Itu. Tetapi yang dipraktikkan oleh Rasul, dan dicontohkan dan merupakan ijtihad ulama, ya kasih bahasa Arab itu. Nah, walaupun memang ini ada pro kontra, ya. Al-Quran itu apakah diturunkan bahasa Arab atau bukan bahasa Arab? Pasti Ustaz Mahrus secara umum karena Anda jurusan bahasa Arab, tabe, pasti Al-Quran kan bahasa Arab. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Al-Quran itu tidak dalam bahasa Arab. Ya kan? Nah, kira-kira kalau ada pendapat begini Ustaz Mahrus, itu kita benarkan atau salahkan atau bagaimana itu Ustaz Mahrus? Sebagai calon doktor dalam bidang bahasa Arab ini. Kalau ada mengatakan Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Iya kan? Bagaimana itu? Benar itu Ustaz Mahrus. Katanya Al-Quran bukan bahasa Arab. Hmm, bagaimana itu? Iya, benar Ustaz. Benar. Karena ada Jadi yang Al-Quran mengatakan bahasa Arab itu bahasa Ibrani, Ustaz. ada juga bahasa Ibrani. Iya. Jadi kalau jadi Al-Quran bahasa Ibrani, 100% bahasa Ibrani begitu. Tidak mutlak juga, Ustaz. Tidak mutlak. Oke. Jadi betul. Contoh Israel, Jabarut, Malakut. Itu ada bahasa-bahasa Ibraninya, bahasa Syurianinya, ya, dan seterusnya. Jadi memang di dalam bahasa Al-Quran ada namanya bahasa Arab, ada namanya kata yang sudah diarabisasi. Arabisasi itu berarti seperti kita Indonesia ya, komputer kan itu berasal dari bahasa Inggris. Komputer kan, tapi sudah menjadi Indonesia. Komputer. Tapi kita sudah paham ya, karena di Mekah itu adalah negara internasional, pusat perdagangan ketika itu, maka maka sebagaimana diketahui orang Arab juga tahu, ya, tahu bagaimana bahasa-bahasa yang ada di sana. Sampai sekarang itu orang Arab tahu bahasa Indonesia. Bahkan tahu juga menghitung bahasa Jawa. Siji, loro, telu, papat, tahu itu pedagang-pedagang, tahu bahasa begitu. Ya kita lagi orang Indonesia, saya secara khusus menghitung menggunakan bahasa Jawa sampai 10, saya tidak tahu. Dia ya orang Arab untuk kepentingan berdagangnya, maka dia harus tahu bahasa. Dia tahu itu menghitung. Sini sini lamoro lamoro, masempo masempo. Orang Arab bilang lamoro. Jago nih itu si Ciloro, cantik-cantik Indonesia, cantik-cantik, hajah-hajah, begitu dan seterusnya. Dia paham ya. Oke. Ada namanya bahasa Arab, ada namanya bahasa Arabisasi. Betul, bahasa mulanya ini bukan bahasa Arab, tetapi bahasa ekspor, diekspor dari bahasa sekitar. Tetapi orang Arab, karena dia adalah pusat perdagangan, banyak pendatang yang masuk di Mekah ketika itu, orang Arab sudah mafhum, ya kan?
Walaupun bahasa Persia atau non-Arab sudah mafhum. Oh, ini masuknya ini masuknya ini. Ya kan? Ini maksudnya ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Sehingga kita mengetahui bahwa tapi ada yang mengatakan tidak. Ini kan Al-Qur'an. Kalau bahasa Arab ya, Pak Marus, berarti Al-Qur'an kan itu kan produk manusia. Bahasa Arab berarti bahasa manusia. Ini kan firman Allah. Firman Allah. Ya. Oke, firman Allah. Kenapa menggunakan bahasa manusia? Pertanyaannya, Al-Quran ini adalah produk Allah atau produk manusia? Nah, bagaimana kalau ada yang bertanya begitu, Pak Siraj? Tidak ada Pak Siraj. Siapa bagus lagi menjawab ini, Pak Maulana. Pak Maulana, bagaimana kalau ada mengatakan begitu? Kalau dikatakan bahasa Arab Al-Quran, berarti bahasa manusia. Ini kan sementara firman Allah, harusnya bahasa Allah. Iya kan? Bagaimana itu? Jadi ini sebenarnya bahasanya siapa atau produknya siapa ini? Eh, Bagaimana itu Paulana? Kalau ada yang bilang begitu, eh, bagaimana cara kita menjawab itu? Eh, izin Ustadz Oh, silakan, menjawab. Ibu Lisa. Ibu Lisa. Alhamdulillah. Silakan, silakan. Kalau mau dikatakan bahasa Arab itu punyanya siapa, yang jelas pasti itu adalah produk Allah. Sama halnya dengan kita. Kita ini produknya Allah. Cuman karena kita dikasih kelebihan berupa akal dan pikiran, sehingga kita mampu menghasilkan sesuatu yang sebenarnya itu dari Allah. Sehingga kalau mau dikatakan bahasa Arab ini adalah produk manusia, kayaknya bukan deh. Karena kita saja berupa produk. Seperti Begitu, itu. Jadi produk menciptakan produk. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. sama halnya Boleh, dengan boleh. komputer kan? Sama dengan halnya komputer. Kita Itu menciptakan manusia menciptakan komputer. Siapa yang hebat, komputernya atau manusianya? Pasti manusianya karena berasal dari manusia. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu jelas produknya Allah. Sama dengan kita ini cuma produk Jiki ini kita dititip Jiki. Seperti itu. begitu. Logika sederhananya saya sih. Begitu. Ya, walaupun dua kali langkah ya, dua langkah ya, dua langkah. Nah, kalau Iya, manusia langsung Allah. Kalau misalkan bahasa dari manusia dan ujung-ujungnya Allah. Nah, begitu ya, Allah. dua kali Iya. langkah. Ya, jadi satu langkah, satu step, dua step. Oke, oke. Bagaimana yang lain? Eh, ada ya, adakah pendapat yang lain? Hmm. Oh, Kalau kita lihat kata Arab dalam Al-Quran, itu kurang lebih terulang dalam bahasa Arab itu dalam Al-Quran itu kalau tidak salah 11 kali ya 11 kali 11 kali kata Arab atau kata bahasa lah ya bahasa Arab atau suku Arab terulang dalam Al-Quran ya saya ingin berikan catatan di antara 11 itu ada 3 ayat yang bisa mewakili kata yang lain ya kata yang lain ayat-ayat apa itu coba yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat firman Allah ya, firman Allah itu ada di surah Yusuf, ada di surah Yusuf. Di surah Yusuf itu Allah berfirman bagaimana Allah itu jadikan Quran itu Arabian. Quran dalam berbahasa Quran dalam Arab. berbahasa Arab ya. Nah, coba dilihat itu. Nah, itu surah Yusuf. Quran Ada dan juga di surah Fussilat, ya, Fussilat, Silat. ya, Fussilat juga ayat kedua atau ayat ketiga. Itu tadi surah Yusuf itu ayat kedua, ini mungkin ayat ketiga. Ada kitab Fussilat ayatuhu. Kami jelaskan Al-Quran itu ke dalam bahasa Arab. Jadi ada Quran. Termute Ustaz. Itu skimutnya Ustaz ya. Tidak tidak kedengaran suara Ustaz. Termute. Oh, termut ya. Sorry, sorry. Termute. Ya. Ya. Kalau surah Yusuf itu ayat kedua kami turunkan Al-Quran, oke? Anzalnal Qur'anan Arabiyah, bahasa Arab.
Kalau Fussilat itu kami jelaskan Al-Quran itu ke dalam bahasa Arab. Ada lagi juga itu kami surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat ketiga juga kalau tidak salah. Itu kami jadikan Al-Quran juga itu dari bahasa Arab. Dari 3 ayat ini, dari 11 ayat yang berbicara tentang Arab atau suku Arab. Nah, di sini jadi dia jelaskan bahwa Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Al-Quran dijelaskan, kemudian dipelajari. Ya, namanya kalau mau pelajari Al-Quran ya harus tahu juga bahasa Arab. Nah, surah Az-Zukhruf ini yang menarik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Al-Quran mengatakan kami jadikan Al-Quran bahasa Arab. Oke? Oke. Ja'alnahu Qur'anan, kami jadikan Al-Quran bahasa Arab. Yang menarik itu kata-kata Al-Quran kami jadikan. Apa yang maksud jadikan? Berarti sebelum Al-Quran bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Ya, karena ada kata-kata menjadikan. Menjadikan. Ya, eh, menjadikan. Menjadikan berarti sebelumnya bukan bahasa Arab. Contoh, saya jadikan ini bakwang. Saya membuat bakwang. Saya membuat bakwang. Oke, kami membuat bakwang. Oke. Berarti inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Ayat ketiga surah Az-Zukhruf itu kami membuat bakwan berarti sebelumnya ini bukan bakwang. Sebelumnya itu adalah terigu. Ya, sebelumnya adalah terigu. Nah, itu. Jadi, ketika Al-Qur'an mengatakan dirinya sendiri, kami itu jadikan Al-Qur'an bahasa Arab. Berarti sebelumnya bukan bahasa Arab, Ibu Lisa. Ya, sebelumnya bukan bahasa Arab. Nah, ketika sebelumnya bahasa Arab, kita skip dulu ini tahap awalnya. Kemudian Allah jadikan bahasa Arab, Allah pilih di antara miliaran bahasa yang ada, Allah pilih bahasa Arab. Kemudian sudah jadi bahasa Arab, itu tadi surah Yusuf. Kami turunkan bahasa Arab, Al-Quran. Turun di sini sampai ke bumi supaya lebih kita paham. Kami jelaskan lagi Al-Quran bahasa Arab, belajari bahasa Arab supaya mampu menjelaskan dan memahaminya. Nah, itu tahapannya. Tapi tahapan awalnya kami jadikan Al-Quran bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Semoga kamu Anda ta'qilun, berakal, berpikir. Itu surah Az-Zukhruf ayat ketiga, ya. Oke. Apa artinya? Berarti sebelumnya bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Makanya tahun lalu ada sempat 2 dai kami di Makassar berdebat. Ah, Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Anda mengatakan, tidak, Al-Quran itu bahasa Arab. Kafirku itu. Kalau Anda mengatakan Al-Quran, tidak, jalan tengahnya begini. Yang mengatakan Al-Quran diturunkan bahasa Arab, itu Anda berpegang Quran Surah Yusuf. Yang mengatakan Al-Quran bukan bahasa Arab, selain karena memang ada bahasa-bahasa asing yang sudah diserap dalam bahasa Arab, dari bahasa Syuriani, bahasa Ibrahimi, dan seterusnya, ya, seperti yang dijawab oleh Pak Marus. Ternyata betul dalam surah Az-Zukhruf ayat ketiga Allah berfirman kami jadikan Al-Quran bahasa Arab berarti sebelumnya bukan bahasa Arab. Nah, di sini penamaannya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran itu bahasa ilahi. Ada yang mengatakan apa namanya? Bahasa ilahi. Apa namanya? Bahasa 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 apa lagi? Bahasa Tuhan, bahasa Allah, atau apapun namanya lah istilahnya, ya. Apapun apapun namanya, ulama berpendapat firman Allah berarti ah, berarti berarti itu adalah bahasa Allah pada mulanya. Tetapi karena Al-Quran mau sebagai hudan, petunjuk, maka diubahlah, ya, dijadikanlah Al-Quran itu dalam bahasa, ya, bahasa Arab. Mungkin ada dulu ingin bertanya sampai saat silakan. Saya Ustaz. Tapi Ustaz, Mana sudah? mana Ustaz ini? Tidak bisa dikepang ke bahasa. Iya, Oh, silakan Dinda.
Siap, Prof. Gimana ini? Kita tanya tanya coupling dulu nih. Aduh. Luar biasa nih, Mas Sirat. Luar biasa. Ya, enggak ada ya. Bagaimana, ada tanggapan sedikit? Saya Ustaz. Itu namanya memadukan beberapa pendapat yang ada, ya. Nah, jadi Izin apalagi berkat. kita dari bahasa Arab, kita juga belajar sedikit bahasa Arab. Semoga setelah kita membandingkan 3 ayat ini dari 11 ayat tentang bahasa Arab, ya, bisa kita pahami ternyata Al-Quran itu eh, sangat-sangat istimewa, ya, sangat-sangat istimewa. Eh, Salah satu alasan kenapa Allah pilih bahasa Arab, ya, karena mana gambar saya ini? Oh, Mama Gufron. Suryani Mama Gufron. Apa itu bahasa Suryaninya Mama Gufron? Iya Ustaz, yang Tidak lagi tahu ke bahasa Suryani, Pak Trisno. Mama Gufron. Apa maksudnya Mama Gufron? Apa lagi nih? viral itu Ustaz, bahasa Suryani. Bahasa-bahasa Suryani itu seperti bahasa-bahasa Taurat dulu itu. Bahasa-bahasanya dulu Nabi Ibrahim. Tetapi betul, bahasa Arab dengan bahasa Suryani, bahasa Ibrahimi dan seterusnya itu Hashimiyah dan beberapa bahasa Arab sekitar itu memang biasa serumpun, ya. Serumpun berarti biasa ada kata yang sama atau kata yang mirip, ya. Contoh, kita kan Indonesia serumpun dengan Melayu, Malaysia, ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu kan serumpun, sama-sama Melayu. Jadi biasa beda-beda tipis. Kita berkata karena, orang Malaysia mengatakan kerana, ya kan? Kerana. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi beda-beda anu. Oke. Mana jilbabmu? Kalau kita lihat mengapa Al-Quran, saya tidak bisa jawab pertanyaannya Pak Trisno, ya. Bahasa Arabnya Mama Gufrong. Mama sayang jika kapan ku tahu. Nggak tahu apa ini maksudnya nih, Pak Trisno. Jelaskan dulu Pak Trisno, apa maksudnya ini? Iya, kan Sebelum kita ada ini lanjut dulu Ustaz lagi sedikit. viral ini tentang Mama Gufron ini. Ini sambil Yang di menunggu media anu sosial nih, Ustaz. sambil menunggu Nama pemakaian ini. orangnya itu Ustaz, biasa Bagaimana dikomenti. Mama Trisno. Gara-gara Mama Gufron. Apa itu maksudnya Mama Gufron, Pak Trisno? Tabe, silakan. Apa yang kita Iya, masuk? itu lagi viral sekarang itu Ustaz di media sosial. Ada kiai namanya itu Ustaz. Biasanya diistilahkan ke Mama Gufron. Selalu dia memviralkan itu Ustaz tadi bahasa apa namanya? Bahasa Suryani. Nah, itu juga makanya saya tadi karena Ustaz tadi Tidak singgung kedengaran, sedikit entah terkait apa. dengan bahasa Quran tadi ada Tunggu bahasa loh. Ibrani, bahasa Suaranya tidak Suryani. mau. Makanya saya pertanyakan Ustaz. Pergi dulu sekolahnya ambil baju sekolah. Lihat celana pakai jilbab. Saya tuh anak remaja seperti Caca. Kasihlah jilbab tahu ibu nak. Kedengaran di suara aku tadi nih? Ya, bagus nih, bagus nih. Mungkin Mana saya nih tidak pakai dengar sandal jadinya saya. nih. Coba yang diulang. Saya Dari lihat aja tadi warna hijau. Ya, Saya lihat aja tadi warna hijau tetapi tidak saya dengar. Kita Coba pas ulang ini, sandal ulang. Pak. Ulang gambar. Hmm. Mute ke dulu Anuta. Ini Ya, Bisa, apa itu Mama suaranya Gufrong? bisa. Mama panjang Gufrong, Pak sepatu kalau. Trisno. Apa itu iya. Mama? Bunda kasih panasi dulu mobil. Tabe Lisa, Ibu Lisa. Suara tak kedengaran. Sorry. Ya, Iya. Mami pergi beli saya ini, napa nasi mobilnya ini. Iya, mau pergi pantai kapan di weekend tahu ini. Bagaimana Pak Trisno? Apa itu Mama Gufrong? Iya, Langsung ada saya Ustaz. gagal fokus Olah. ini. Tidak pernah kita dengar Ustaz. Ada yang Hah? viral itu di media sosial Ustaz. Apa Dia itu Nabi bilang? dia selalu memviralkan bahasa Suryani. Kan tadi kita membahas tadi Al-Quran itu ada bahasa Ibrani, bahasa Oh, Suryani. Makanya saya pertanyakan itu Ustaz. Mama Gufron. Oh, oh begitu. Oh, Iya. sorry. Saya tidak ada TikTokku, tidak ada IG ku juga. Facebook juga kapan tidak pernah lagi buka Facebook. Ya, gitu. WA Mami media sosial saya. Iya kan? Dan seterusnya. Oh, tidak anu ya. Mama Gufron. Entahlah apa agamanya beliau itu, Mama Gufron. Islam ji. Nah, Apakah orang Yahudi, orang Nasrani? dia Islam Ustaz, makanya karena dia viral itu
Banyak kemudian orang yang kritik, bahkan Bilang, ada yang kemudian mencap beliau itu kafir. kenapa tahu gara-gara bahasa Suryani? Ji? Saya lagi belajar bahasa Inggris, bukannya berarti kafir. Masa Bukan saat ada kenapa gini? Apa itu? bagaimana di, Apa nak bilang kah? Apa nak bilang? pokoknya kayak begitu saat dia pernah saya dengar, pernah ada orang yang cerita juga, saya belum baca terlalu anu, dia menganggap dirinya Tuhan seperti itu. Oh, begitu. Berarti terlepas bahasa adalah produk, ya, produk budaya dan seterusnya, itu ya, anunya ya, berarti menganggap Tuhannya itu ya, yang kita pertanyakan ya, menganggap Tuhan, menganggap diri sebagai nabi, itu yang mungkin yang aspek teologinya ya, yang kita pertanyakan itu bahaya. Nah, ya, walau alam bagaimana itu, apakah bagaimana konten-kontennya, tetapi belajar juga bahasa Suryani itu, ya. Itu penting. Dan banyak itu bait-bait, doa-doa, doa-doa Nabi. Sebagian doa-doa Nabi itu ada dari rumpun bahasa Suryani juga. Karena bahasa Suryani kan juga tidak bisa juga kita salahkan karena itu adalah dulu digunakan bahasa-bahasa Nabi, ya, bahasa-bahasa Nabi ketika dia bermunajat kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, tidak mungkin Nabi Ibrahim bahasa Indonesia. Tidak mungkin juga bahasa Ibrahim bahasa Arab. Ya kan ada kan bahasa sendiri termasuk bahasa Suryaninya. Dan banyak dulu nabi dari anak dan cucunya Nabi Ibrahim, ya. Berarti ketika dia bermunajat kepada Allah, berdoa dan sebagainya, nah, menggunakan bahasa itu, ya. Sehingga saya juga memiliki beberapa doa memang itu bahasa Suryani asalnya yang kami tahu. Lain-lain struktur bahasanya, lain, ya. Nah, lain struktur bahasanya. Oke. Kita lanjut. Dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Itu yang pertama kita bersyukur karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya. Kaya makna mufradat yang mendalam. Ya. Singa saja itu mungkin bahasa Arabnya 30, ya kan? Asad itu singa, Omar itu singa, Osama, biasa kita dengar dulu, Osama bin Laden, Osama juga singa, dan seterusnya ya. Cuma satu kata tetapi itu menyentuh apa ya, menunjukkan kata atau sifat yang beda. Kalau kita paling-paling bilang apa? Anak singa, bayi singa, bapak singa, kakeknya singa. Itu saja paling-paling. Kita ada tambah-tambahan ya. Kalau dalam bahasa Arab itu semua cuma satu kata, ya, satu kata. Dan kalau ada dalam satu kata itu, ya, itu bisa menjadi banyak kata, ya. Belum lagi kita tasrif tafsirnya ya, Ustaz Mahrus ya, apa istilah lugawi itu sudah sampai 20 30 itu. La ibat, belum lagi yal'abunya, belum lagi il'abnya, ya kan? Fi'il madi, fi'il mudhari'nya, belum lugawinya, belum lagi istilahinya. Begitu ya Pak Marus ya? Belum lagi berubah menjadi isim, ya, masdar, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, itu kan banyak perubahannya. Berarti ada satu kata. Bisa berubah menjadi 30 sampai 50 bentuk itu, ya. Beda kalau kita paling-paling misalkan makan, makan, memakan, makanan, apalagi pemakan, dimakan, itu je. Paling-paling cuma lima saja berubah-berubah itu dari kata makan. Kalau bahasa Arab itu bisa sampai puluhan itu, ya. Itu saking 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 tingginya bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Arab itu singkat padat tapi jelas, ya. Singkat padat tapi jelas. Jadi misalkan ini ya Ibu Asni dan Ibu Muzassara, kalau misalkan kita dibilang dalam bahasa Arab itu apa ya yang paling mendekati? Sholah. Sholah. Sholah itu jangan artikan artinya sholat. Tidak. Itu as-sholatu, ya, sholat. Kalau mau kita terjemahkan sholat dalam bahasa Arab, itu mungkin 5 sampai 7 kata itu, ya. Kalau mau diterjemahkan secara tuntas, apa artinya sholat? Nah, dia laki-laki, ya. Bukan laki-laki, seorang. Ada seorangnya dulu. Dia seorang laki-laki telah, ya,
telah sholat. Nah, baru kata sholat. Berapa kata itu? Dia seorang, seorang tipe ya, maaf. Dia seorang laki-laki telah sholat. Wah, 5 kata itu. Padahal bahasanya cuma satu, sholat. Ya, sholat. Bagaimana, Ustaz Marus? Sudah cocok itu? Cara menerjemahkan saya atau salah? Dia 2 orang, perempuan misalkan atau bagaimana? Bagaimana, Ustaz Marus? Sudah cocok itu? Iya, Ustaz. Sudah cocok. Bayangkan, sholat itu cuma 3 huruf, 1 kata 3 huruf. Coba kita lihat. Dia seorang laki-laki telah sholat. Itu sudah 20 huruf itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya kan? Sudah menjadi 5 kata itu. Padahal Al-Quran cuma 1 kata. Maka saya memprediksi, kalau Indonesia dipakai sebagai bahasa Al-Quran, itu tebalnya bisa sampai 3-5 kali lipat dari bahasa sekarang. Sekarang lagi itu 500-600 lembar itu Al-Quran. Ya, kalau sekiranya Allah memilih bahasa Al-Quran itu bahasa Indonesia, 500 kali 5, 2000 lebih jumlah halaman Al-Quran, panjang sekali. Ya, tetapi memilih bahasa Arab itu. Dan bahasa Arab juga termasuk bahasa yang cepat dihafal. Cepat dihafal, dan memang orang Arab gampang menghafal, cepat menghafal orang Arab. Makanya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya bersyukur ketika Nabi diberikan gelar Nabiul Ummi, Nabi yang buta huruf, itu saya tidak minder. Saya tidak pesimis. Ih, Nabi kita buta huruf. Tidak. Justru dengan buta hurufnya itu bukan aib. Jadi beda ya. Sekarang Ibu Pak Maulana, Pak Ajib, kalau sekarang ada orang yang buta huruf, kan kita bilangin, mohon maaf, bodoh, toloh, dungu. Ya kan? Kita bilang tidak berpendidikan. Kalau sekarang tidak pintar membaca. Tapi di Arab dulu, justru orang yang pintar menulis, pintar membaca, dikatakan orang bodoh. Ih, nah tulis ki bodoh. Ih, membaca bodoh. Kenapa? Dulu standar pintarnya beda dengan sekarang. Standar pintarnya sekarang kan dilihat pendidikannya, bisa membaca, bisa menulis, menghitung, dan sebagainya. Ya kan? Dulu standar pintarnya orang adalah hafalan. Semakin kuat hafalan kita, maka kita dikatakan semakin pintar. Nah, ai tidak nah hafal ini, berarti nah tulis ki. Ai bodoh ki. Karena ditulis ki. Orang Arab 1 kali dengar, 1 kali hafal dan tidak akan lupa-lupa. Itu itu kita lihat itu orang Arab itu bagaimana kepalanya itu besarnya kepalanya itu de. Kita lihat bagaimana otaknya itu mungkin Allah berikan keistimewaan kepada mereka itu ya. Ya, untuk menghafal Al-Quran karena dulu kan tidak ada dipercetakan. Ya. Sekiranya Al-Quran turun di Indonesia, turun di Makassar, orang Makassar, orang Indonesia kan suka lupa-lupa. Lupa-lupa ya kan? Berarti apalagi tidak ada dipercetakan, bagaimana? Nah, maka dipilih bahasa Arab, dipilih bahasa Arab dari semua bahasa yang ada supaya supaya itu tadi supaya kita paham apa dan sebagainya dan memang orang Arab itu kepintarannya adalah keahliannya dulu adalah dia hafalannya bagus. Justru orang yang lemah hafalan, nah tulis itu adalah aib. Lemah hafalan, kemudian dia buka lagi tulisannya dan membaca, itu aib. Karena menulis dan membaca adalah dulu adalah simbol ketidaktahuan, simbol tidak cerdasnya seseorang. Istilah kita itu tidak kuat hafalannya berarti IQ-nya rendah. IQ-nya rendah. Ya kan? IQ-nya rendah. Tapi kalau sekarang kan tak balik ya. Nah, kalau orang tidak tahu membaca kan itu dipandang sebelah mata kasihan. Jadi dulu ternyata alhamdulillah dengan tidak tahunya membaca ummi Rasulul ummi itu menandakan bahwa berita dalam Al-Quran bukan copy paste loh, bukan hasil hasil plagiat. Ya kan? Kalau sekiranya Nabi Muhammad pintar membaca, bisa mungkin copy paste plagiat. Dia baca Taurat, kemudian dia mengaku bahwa, oh saya tahu nih kisahnya Nabi Ibrahim. Karena pernah baca Taurat. Ini tidak. Nabi Muhammad tidak ditahu, tidak ada gurunya. Ya kan? Yatim piatu. Oke? Hidup hanya dibesarkan oleh kakeknya, dan seterusnya. Tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tetapi kalau tiba-tiba dia tahu isinya Taurat, dia tahu isinya Injil, dia tahu apa peristiwa, berapa abad yang lalu, bahkan peristiwa akan datang, berarti bukan pendapatnya Muhammad itu. Tetapi yang dia tahu itu Muhammad adalah
bisikan wahyu atau firman Allah. Al-Quran namanya. Al-Quran namanya. Inilah salah satu tanda bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, bukan sekedar ucapan-ucapan dari manusia atau yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang saya lihat orientalis itu yang mempertanyakan keaslian Al-Quran. Ya, sudah tidak ada lagi saya lihat. Dulu 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu orientalis itu mempertanyakan keaslian Al-Quran. Sekarang alhamdulillah sudah tidak nih bapak-bapak ibu-ibu. Tidak nih. Karena sudah dijawab oleh ulama-ulama kita. Ada 10 alasan itu. Al-Quran itu terbukti dari Allah. Salah satu tadi alasan utamanya itu tadi. Karena nabinya adalah buta huruf. Mana mungkin orang yang tidak tahu membaca, tidak punya guru, tidak tahu literasi ya. Kok tiba-tiba tahu? Ya. Nah, tiba-tiba tahu. Kalau kita tahu karena literasi. Mungkin kita baca buku, mungkin kita baca Google, ke perpus dan sebagainya, ya kan? Ada guru kita. Nah, kita tahu ini tidak. Mana mungkin, ya? Mana mungkin ditahu itu dan seterusnya ada 10 itu alasan. Dan alhamdulillah betul-betul Al-Quran itu kitab suci yang sangat akurat ya, akurat. Justru kalau kitab suci yang lain itu mohon maaf seperti misalkan Injil itu kalau tidak salah 1 abad atau 2 abad setelah meninggalnya Isa Al-Masih atau menurut dia itu diangkatnya Yesus Kristus baru ditulis dan dicetak Alkitabnya, perjanjian lama, perjanjian barunya. Ya kan? Beda kalau kita Al-Quran. Al-Quran ditulis mulai 2 tahun ketika Rasul dipanggil oleh Allah. Pada masa Khalifah Abu Bakar, 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah sampai 2 tahun ditulis Al-Quran. Berarti segar-segarnya itu hafalan. Dan masih ada saksi nyata, saksi sejarah yang menyaksikan itu Al-Quran. Ya, yang menyaksikan Al-Quran. Beda kalau sudah 2 abad, sudah berapa generasi itu kalau 2 abad? Ya, baru ditulis lagi Injil dan sebagainya. Justru ketika mereka pendeta-pendeta atau orientalis Hilang suara tak, Ustaz? oh sorry saya hilang ya. Jadi begitu. Alhamdulillah Al-Quran itu betul-betul terbukti kebenarannya dan seterusnya sehingga kita layak sekali ini mendalami Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Eh, Tadi ketika Pak Trisno bicara tentang gufron, saya teringat tentang kata Quran ya. Kata Quran, Quran dengan gufron itu timbangannya sama ya, timbangannya sama. Coba lihat. Gufron sama-sama u pakai domah, gu Quran juga baru tersama-sama ada nunnya ya. Istilahnya kita ini ada mubalaghahnya ya. Ada tafdilnya. Oke. Itu kalau dalam bahasa Arab, kalau ada timbangan-timbangan begitu, itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang pasti atau benar-benar atau sungguh. Gufran berarti meminta ampunan yang benar-benar. Gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya, akhir surah Al-Baqarah. Begitu pula Al-Quran. Kenapa tidak dikatakan ini adalah kitab kiroah, kitab bacaan? Kiroah berarti bacaan, atau tilawah berarti bacaan. Tetapi kenapa Al-Quran dikatakan Quran? Timbangannya itu baru pakai nun terakhir. Itu adalah berarti ini adalah bacaan yang real, bacaan yang sesungguhnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Berarti bukan bacaan apa istilah kita ya, bacaan abal-abal, bukan. Ya, Al-Quran itu betul-betul bacaan yang layak untuk dibaca. Kalau komik, mungkin 1 kali khatam sudah bosan, ya kan? Kalau iptek, buku-buku iptek, 1 abad, 2 abad sudah usang, sudah tidak berlaku itu teorinya. Tetapi Al-Quran sudah 14 abad silam, tetapi masih enak dibaca.
masih selalu dikhatamkan. Bahkan setiap tahun ada lagi tafsirannya muncul, ya. Bahkan setiap tahun ada lagi orang yang diwisuda untuk khatam Al-Quran, tamat Al-Quran dan sebagainya. Setiap hari 5 kali waktu dibacakan tidak bosan-bosannya ketika sholat wajib atau bahkan sholat sunnah. Ini adalah Quran, betul-betul bacaan. Nah, Quran itu timbangannya dari kata qoro'ah, membaca, dengan timbangan Quran itu berarti sesuatu yang benar-benar dibaca. Makanya kewajiban kita adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya. Jadi saya berikan informasi, ada 3 itu kekuatan Al-Quran. Yang pertama, redaksi Al-Quran itu dibaca. Kalau kita mampu dihafal. Redaksinya Al-Quran itu adalah kekuatan dan kemukjizatan bagi dia. Yang kedua, ada namanya kandungan Al-Quran. Nah, kandungan Al-Quran ini untuk apa kita tahu? Untuk dipelajari, oke, untuk dipahami, untuk diajarkan. Yang ketiga, ajaran Al-Quran. Itu juga adalah sebuah doktrin dan sebuah kemujizatan. Makanya ajaran Al-Quran itu harus kita amalkan. Jadi, saya ulang, redaksi Al-Quran dibaca, kalau kita mampu dihafal, lebih bagus lagi. Makna Al-Quran kita pelajari, kita tafsirkan, kita telaah, kita pahami, dan ajaran Al-Quran kita apa? Kita amalkan. Kita amalkan. Tapi bagi orang awam, minimal dia yang ia lakukan cuma 2. Al-Quran dibaca dan ajarannya diamalkan. Kalau kita hari ini mengamalkan yang aspek kedua tadi, yaitu maknanya. Maknanya dipelajari. Aspek kedua ini tidak semua orang bisa tahu. Kalau membaca, semua orang bisa baca. Hafal, anak kecil saja hafal Al-Quran. Ajarkan, juga semua orang harus ajarkan. Walaupun tidak ku tahu kita dalilnya itu korupsi, tidak ku tahu kita dalilnya itu mencuri. Kalau begitu mencuri mah deh, tidak ku tahu kita dalilnya tidak, ya kan? Walaupun Anda tidak tahu dalilnya, bagaimana itu larangan berbohong, larangan mencuri, tidak tahu dalilnya, ya tetap kita harus tetap tidak boleh melakukan hal tersebut yang terlarang dan melakukan yang dilakukan yang perintah, ya kan? Tetapi yang kedua ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak semua orang bisa, yaitu maknanya Al-Quran kita pelajari, kita pahami dan sebagainya. Itu pun yang bisa menelaah Al-Quran itu adalah cuma para ulama kita. Doktor tafsir atau profesor tafsir belum tentu mufassir, ya, belum tentu mufassir. Jadi yang bisa memahami itu lebih lanjut adalah para ulama-ulama kita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kebenaran hal tersebut. Pak Ajib, kalau saya kasih ke Pak Ajib, apa bedanya itu Pak Ajib? Kangkung dengan cah kangkung. Apa bedanya itu Pak Ajib? Tanaman kangkung dengan cah kangkung. Apa bedanya Pak Ajib Tabe? Ya, Apa kalau bedanya? kangkung itu tanamannya sebelum Ya diolah. tanamannya. Kalau cah Iya. kangkung, Kalau cah kangkung itu sudah dalam bentuk olahan gitu. olahan. Oke, Ditumis. oke, Iya, oke. Bagus sekali. seperti Al-Quran itu. itu bagaikan kangkung, tanaman kangkung. Kita orang awam, ya, kan kita bukan hewan ya, langsung makan kangkung ya. Oke. Kita kalau mau makan kangkung harus dulu diolah. Anggaplah yang olah itu Chef Juna, koki, ya kan? Diramu menjadi cah kangkung, baru kita bisa makan. Nah, artinya kangkung itu harus diolah dulu, ya, dipotong-potong, dibumbui, ada bawangnya, ada minyaknya, ada airnya, ditumis, ada penggorengannya, ada kompornya, ada sendok-sendoknya dan sebagainya. Ya, sampai enak, bahkan kasih terasa juga kalau perlu. Baru enak dimakan. Begitu pula Al-Quran, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, itu kalau kita langsung paham Al-Quran, cuma lihat terjemahan, itu salah. Mungkin kita salah kaprah. Bagaimana ketika Allah berfirman, bunuhlah orang kafir dimanapun Anda jumpai. Wih, ya kan? Apakah Anda langsung mau bom itu orang kafir? Tidak. Iya kan? Kalau Anda mengatakan begitu, tangan Allah di atas tangan mereka. Ih, ada tonjopen tangan Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, main lojo-lojo, kika apa ini? Lojo-lojo, ameng apa kan? Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksudnya itu? Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ih, ada dong matanya Allah. Maha mendengar, ada dong telinganya Allah. Begitu. Begitu. Tidak ada konteks dan ada pemahamannya. Untuk itu, supaya tahu ayat-ayat begini,
Ya, kangkung ini diolah set menjadi cah kangkung baru enak. Begitu pula Al-Quran ini diolah oleh ahlinya, baru kita paham. Oh ini loh masuknya ini ayat. Oh ini loh pemahamannya ini ayat. Kalau kita orang awam, ya kita orang awam tafsirkan ini ayat, bisa pakai itu. Ya, dan saya berikan contoh. Tadi kita berbicara tentang orang Arab. Ada kata Al-Quran yang mengatakan Al-A'rabu asyaddu kufran. Nah, ada yang bisa sambungin ayat. Al-A'rabu asyaddu asyaddu apa? Kufran wa Ustaz Marus mungkin bisa sambung. Al-A'rabu. Wanifaqah, Ustaz. Apa artinya itu Ustaz Marus? Siapa tahu saya jadi salah-salah bilang ya. Coba diartikan. Ya, Ah, mungkin terambil dari kata apa nifak, Ustaz, atau kalau orangnya munafik, Ustaz. ya, jadi apa artinya itu al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa, apa artinya itu? Ini surah At-Taubah kalau tidak salah. Ya, Nah, apa artinya itu Ustaz Arab? Al-Arabu, Arab-Arab lebih a- asyaddu, lebih apa? lebih apa lebih keras. Lebih keras, lebih kafir dan lebih munafik. Ya, Ya, ya lebih munafik. Bagaimana begitu? Orang Arab katanya lebih keras, lebih Arab, lebih munafik. Al-Arabu, Arab-Arab. Oke. Nah, khususnya Arab ternyata Saudi. ada konteksnya ini Arab. Ketika Al-Quran mengatakan Arabun, beda ketika Al-Quran mengatakan Al-A'rabu. Arabun adalah orang Arab, ya itu sekitar Nabi. Tapi Al-A'rabu, orang Arab yang berada di pedalaman. Kalau kita, iya betul. Namanya itu apa ya? Arab Badui, Arab di kampung, ya kan? Arab di kampung. Kalau di kota, ada Nabi bersamanya. Tapi Arab yang ada di desa, ya kan, pesisir, tidak ada nabi di situ. Tidak ada nabi di situ. Jadi, bagaimana caranya dia berinteraksi dengan nabi atau bisa paham Al-Quran? Ya, ya kan? Al-Quran mengatakan orang Arab itu yang begini-begini bisa saja itu lebih kafir daripada kita. Bisa saja lebih lebih munafik daripada kita. Daripada begitu, ya. Karena wataknya itu. Jangan langsung kita klaim orang Arab itu begini, begini, begini dan sebagainya. Dan ayat ini ya, ketika kita bicara-bicara dengan beberapa orang Arab langsung dari Timur Tengah, ketika saya langsung sebutkan ini ayat, dia langsung katakan, ih, cocok itu dokter, cocok itu ustaz. Memang terkadang orang Arab, kalau tak kala anu, tak kala begitu. Al-asyaddu kufra wa nifaqa. Coba kita lihat, Abu Lahab, Abu Jahal, kemanakannya itu Nabi Muhammad. Nah kasih begitunya, ya kan? Padahal istilah kita kan kemanakan kandung ini KW. Masa dikasih begitu? Ya kan? Itu tidak istilahnya tidak peduli. Dan dulu memang orang Arab suka baku bundu, baku apa ya? Bundu-bundu itu artinya berperang, baku berang. Ini masa-masa berperang, perang sedikit-sedikit berperang, sedikit-sedikit baku tebas, baku apa dan sebagainya. Nah, dengan adanya ayat-ayat di atas, kita pahami bahwa kita harus lihat konteks ayat itu, jangan langsung baca terjemahan, tetapi kita minta bantuan kepada ahlinya atau expertnya. Oke. Mohon maaf mungkin suara gambar saya off karena mungkin sinyal atau masalah di ruangan sini. Kemudian yang ingin saya tambahkan, karena kita semua alhamdulillah insya Allah calon doktor, calon cendekiawan, silsilah keilmuan dalam agama itu kita harus paham bahwa yang pertama puncaknya adalah Al-Quran dan hadis. Dan kita beruntung UIN Alauddin adalah kajian utamanya adalah langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Di bawahnya itu kalau kita buat bagan atau silsilah, ya silsilah, maka di bawahnya itu ada namanya yang disebut dengan ulama. Ulama itu sesuai dengan spesialisnya. Kalau tafsir namanya mufassir, hadis namanya muhaddis, ahli fikih namanya faqih, ya. Oke, ulama itu sesuai dengan spesialisnya masing-masing ulama. Nah, di bawahnya itu itulah disebut biasa orang panggil ustaz. Biasa kita panggil ustaz. Ustaz itu, ibu-ibu, jangan jangan percaya ustaz kalau tidak ada ulama di atasnya. Ya, ustaz itu adalah seorang santri dulunya.
waktu di pondok misalkan, atau masih mungkin sedang santri sementara belajar, itu baru ustaz. Jangan bilang ustaz baru belajar di Google atau apa, tidak. Yang dipelajari itu, yang dipercaya. Ya, baru di bawahnya ustaz itulah namanya jamaah atau orang awam. Jadi silsilahnya itu apa? Al-Quran, di bawahnya itu ulama, di bawahnya itu ustaz, di bawahnya ustaz adalah jamaah. Jangan lompat, jangan lompat. Kita baru ustaz, saya ini juga baru mungkin ustaz. Nah bilang orang, walaupun saya tidak mengaku ya ustaz. Ya, tidak boleh langsung memahami Al-Quran. Oh begini loh maksudnya. Tidak. Kita harus lihat dulu ulama. Apakah ulama yang hidup di tengah-tengah kita atau buku-buku dari ulama-ulama ahli-ahli tafsir yang ada. Itu yang kita baca. Oh ternyata maknanya begini. Jadi kita berguru kepada ulama. Kalau ulama tidak peduli karena ulama langsung mempelajari Al-Quran, pahami. Oh, ini maknanya ini. Nah, ini karena ulama kan hafal Al-Quran, tahu bahasa Arab, hafal hadis, tahu kaidah tafsir, kaidah hadis dan seterusnya ya. Nah, itu ulama. Ada sekitar 9 persyaratan itu dikatakan seorang mufassir. Oke. Jadi kalau ulama langsung ke Al-Quran seperti Syekh Juna. Syekh Juna langsung berinteraksi dengan sayur, dengan kangkung ya kan? Nah, diolah menjadi cakangkung. Kalau kita tidak bisa. Kalau saya masak kangkung sendiri, mungkin itu keasinan atau hambar. Beda kalau misalkan Aji Aji Pak Ibu Haji yang mau masak, jago mau masak, mungkin enak masakannya, ya kan? Ya. Tapi kalau orang tidak ahli, ya kurang garam, kurang apa dan sebagainya. Begitu. Jadi ustaz tidak boleh langsung loncat ke Al-Quran, tidak boleh. Apalagi orang awam, langsung 2 kali loncat. Nah loncat ke ustaz kan, nah loncat ke ulama, langsung orang awam pahami. Makanya kemarin ada teroris. Ketika teroris itu ditanya-tanya, kenapa begini? Dia salah salah paham terhadap makna-makna Al-Quran. Termasuk tadi ayat yang saya sampaikan. Bunuhlah orang kafir dimanapun Anda jumpai. Itu teroris kan bilang begitu. Ya kan? Padahal itu ada konteksnya itu ayat. Nah, nah, ya seperti orang, tapi orang awam bisa loncat kepada ulama. Kalau Anda tahu siapa ulama sekarang atau di mana rumahnya. Contoh, contoh kita berikan contoh misalkan, ya, siapa di sini orang orang Makassar, orang Goa. Ibu Patrisno, Patrisno berarti tinggal di Pau-Pau, berarti ketua MUI Goa. Tahu tidak siapa namanya ketua MUI Goa? Ketua ulama, majelis ulama. Namanya MUI berarti ulama ya. MUI itu majelis ulama, bukan majelis ustaz. Majelis ulama Indonesia. Tahu Patrisno? Tahu Patrisno? Siapa nama ulama kita? Saya bukan orang asli sini, Ustaz. MUI Indonesia mau Pak? Ya, saya kurang tahu namanya, Ustaz. Siapa MUI Indonesia? Ditahu siapa ketua MUI Indonesia? Ditahu? Saya Nah, lupa namanya, Ustaz. Kiai ah, siapa itu? Kiai siapa itu? Iya kan? Tahu kan? Dan Afwan Ustaz, kalau ketua MUI Goa itu zaman saya 20 tahun yang lalu Ustaz, ketika masih di Goa, itu ya, Kiai Haji Abu Bakar Paka. iya, Nah itu, betul, itu, Masih betul, dia sekarang, Kak. oh masih dia, Masih iya, dia iya. yang sekarang. Tahu Iya, masih rumahnya dia Pak Haji? sekarang. tahun Di yang mana rumahnya lalu itu saya Pak Abu ketika Bakar masih Pakar? di Tahu Goa. rumahnya? Bontoduri, Bontoduri. Itu tetangganya Ibu Oh, Adriani itu. Pas tetangganya depan Bu rumah. Adriani. Pernah ke rumahnya Bu Adriani ya, tetangga Ki? Iya, selalu Pak. Depan Ustaz kalau rumahnya. lebaran. Oh, pas depan Orang rumahnya. tua kan di sini. Wah, betul betul. Alhamdulillah. Ibu Adriani kebetulan karena tetangga. Kalau tidak Iya, tahu depan Ki rumah. pasti. Iya kan? Kira Seperti Pak kemana Ajib. kita MUI? Dia tahu atau ya dan sebagainya. Itu ketua MUI kita. Iya. Oke kan? Dan seterusnya. Ulama itu sedikit. Ulama itu sedikit. Dan rata-rata ulama itu sudah sesepuh, sudah tua. Makanya ulama ini biasa terkadang tinggal sholat dekat masjid rumahnya mami atau mobilitasnya kurang. Karena mobilitasnya kurang, dia mengamanahkan kepada santrinya. Santrinya itu kalau di masyarakat dipanggil ustaz. Itu anunya itu sejarahnya itu dipanggil
Ustaz ini santrinya dulu yang dikasih jadi ustaz. Tetapi ketika ustaz ini berada di hadapan kiainya atau ulamanya, oke, maka santri itu, ustaz itu bukan lagi namanya ustaz, seorang murid ini lagi namanya, ya, di masyarakat begitu dipanggil ustaz, ya. Begitu begitu silsilahnya. Maka jamaah ini tidak semua warga Goa, warga Makassar tahu siapa ulama kita di sini, ya kan? Kalau Dasat Latif ditahu, Maulana ditahu, yang lucu-lucu tahu, ya kan? Tapi ulamanya tidak tahu. Dan bagi ada juga itu etikanya orang berbicara dengan ulama, dengan guru tak ada etikanya, ya, bagaimana bagaimana cara interaksi kita, sopan kita, tidak boleh juga langsung putus-putus cerita, potong-potong cerita, ada etikanya itu bersama ulama, ya. Nah, tidak semua juga tahu orang beretika dengan berulama, ada adab-adabnya. Nah, itu karena itu orang awam tidak bisa, mungkin tidak semua orang awam langsung ke ulama, makanya dia berguru kepada ustaz saja, ustaz saja, ya, ustaz. Tapi ustaz-ustaz itu saya minta, ustaz-ustaz itu ada sanad keilmuannya. Jelas itu siapa gurunya, ya kan? Bagaimana dia anunya, pendidikannya dan sebagainya, ya. Tapi betul ada itu hukum rimba di masyarakat itu, Ibu Lisa. Masyarakat itu terkadang hukum rimbanya yang pertama, misalkan ini kalau tasya, memang itu biasa jamaah request, sohibul bait atau jamaah aja request. Carikan yang lucu-lucu. Nah, gitu, cari request kan. Jarang itu saya diminta ke Ustaz, tadi kan dulu yang anunya yang berbobot, yang serius, yang berisi, jarang. Itu mungkin cuma 10%. 10% itu tetangga sahabat saya carikan dulu yang lucu-lucu. Nah, itu 10%. 90 banding 10. Oh. Belum lagi itu ada hukum rimba di masyarakat itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Misalkan Ibu Hasni ini ada anak-anaknya penghafal, latihan juga anak-anak tak untuk istilahnya kasih bagus suaranya. Seperti Ustaz Mahrus itu bagus sekali suaranya itu, lagu-lagunya itu. Kalau hukum rimba di masyarakat, mohon maaf, walaupun kita hafal 30 juz, tapi lagu-lagu kita jelek, suara kita juga serak-serak tidak jelas, apa nak bilang masyarakat? Ah, tidak bagus kita tajwidnya itu. Tidak bagus kita tajwidnya. Sedikit hafalannya itu. Itu. Padahal tidak ada hubungannya itu antara lagu-lagu dengan tajwid. Sebaliknya, mungkin hafalannya cuma berapa ayat, tetapi kalau bagus ke suaranya, Bismillahirrahmanirrahim, bagus sekali suaranya, ya kan? Masyarakat itu bilang, you tahu penghafal Al-Quran ini, suaranya Musa itu, seperti kori-kori internasional. Padahal mungkin lebay. Banyak itu imam-imam biasa ketika membaca Al-Quran terlalu lebay, panjang sekali atau terlalu berdengungi. Padahal kan inna cuma 2 harakat. Inna Allah cuma 2 harakat ini. Dikasih lagu-lagu. Inna Allah. Dikasih begitu-begitu. Ya kan? Nabi Lami Jamaah. Bagus. Taskait. Suaranya tingginya. Menangis. Padahal tajwidnya mungkin salah. Ya kan? Tajwidnya mungkin salah. Sementara kalau orang-orang suaranya cuma datar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jeleknya tajwidnya. Di mana belajar itu? Pasti baru sedikit hafalannya kalau begitu bacana. Padahal belum tentu, belum tentu. Biasa kita dengar ke Al-Afasi. Salah satu kori yang disuka di Indonesia itu Al-Afasi. Ada itu gurunya Al-Afasi di Madinah, namanya Imam Al-Huzaifi. Sampai sekarang masih imam, ya. Tapi jarang sekali-sekali mami dan pendek-pendek mami. Di Al-Huzaifi itu biasa rata-rata kalau di Madinah imam di subuh-subuh. Suaranya itu datar sekali je. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu-begitu je suaranya. Iya kan? Iya kan? Tapi luar biasa. Dia imam imam Masjid Nabawi. Murid-muridnya itu jago-jago semua. Ya suaranya biasa apa dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, kalau ada suara-suara begitu, ngapa Mr. Staske, serah-seraki. Lupa tadi minum kapat tadi itu Staske, jelena suarana, dan seterusnya. Itu akan dibully-bully itu. Itu ada hukum rimba itu di masyarakat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu berarti ya ada hal-hal yang perlu nanti kita perbaiki memang, ada yang harus apa dan seterusnya.
Mungkin begini dulu pengantar saya, sudah 1 jam lebih kita kasih pengantar penguatan di pertemuan penutup mungkin ini ya. Kalau tidak salah, pertemuan penutup, Alhamdulillah. Ya. Mungkin ada dulu tambahan, masukan atau apalah. Nah, sambil saya juga rehat dulu, tarik napas dulu. Kita nak mendengar jadi kita lagi. Kita ini pote-pote dari tadi ini. Tidak ada lagi bertanya. Hmm. Kalau Prof. Ahmad, terus juga menjelaskan terus kapan? Kalau saya, bagaimana? Ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Aku dong. Tidak ada mau tanya-tanya Kak. Terima kasih. Dicuekin. Lapor ini Pak Ustadz. Kenapa? Kenapa? Tapi silakan. Izin lapor Pak siapa namanya ini? Pak Amiruddin tidak masuk ya. Barangkali tidak fit barangkali itu Pak Ustadz. Oh, tidak fit ya? Iya. Iya, tidak masuk itu iya. Pak Amir. Sahabatnya Ibu Darmi mungkin dengan Ibu Adriani kah? Pada nanti bisa cari tahu di teman teman kita semua ini. Ya, tidak apa-apa. Saya tunggu informasinya. Semuanya sehat semua Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah, insya Allah. Karena 1 minggu 2 minggu ini kita akan mengelola nilai. Dan semoga nilai tak maksimal semua, baik-baik semua. Ya. Amin. Termasuk Pak Amiruddin, kalau ada kabarnya, ya bisa kita keep nilainya. Tetapi kalau tidak atau bagaimana, ya masa beda yang rajin dengan yang kurang, ya. Tentulah kita juga harus menghargai bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin meluangkan waktu dari kesibukannya ini untuk sekedar sapa-sapa dan belajar di media Zoom ini, ya. Oke, sedikit tambahan mungkin bahwa Al-Quran itu nanti saya minta kita nanti sisipkan dalam disertasi kita, ya. Ketika kita mengutip Al-Quran, jangan lupa bahwa ayat itu didampingi dengan terjemah. Terjemahan itu kalau KBBI terbaru, KTI terbaru, langsung merujuk kepada web Quran Kemenak, ya, terjemah Kemenak tahun 2019 itu di web, dirujuk ke situ. Salah satu kemarin tim itu alasannya kenapa merujuk ke web Kemenak karena kita ini web-web agama dikala viral dengan TikTok, Instagram, ya kan dikala viral itu kan ratingnya tinggi semua. Sementara Kemenak itu pegawainya banyak sekali. Saya juga sekiranya tidak ada instruksi begini, tidak kubuka-buka gitu webnya Kemenak. Padahal kita pegawai Kemenak ya, cek log juga pakai Kemenak ya, dan seterusnya. Begitu. Jadi kita ini sama-sama pahami bahwa itu tadi kita harus merujuk kepada itu. Ada ayat, ada terjemah, ingat lagi ada tafsiran, ada tafsirnya. Langsung merujuk kepada kita tafsir. Barulah kalau mau tambahkan artikel boleh. Dan yang kelima adalah harus ada narasi. Apa hubungannya itu ayat dengan tema kita? Harus ada alasan. Harus ada deskripsi penjelasan. Ayat ini kita ambil apa kaitannya? Ya, jadi ini 5 poin. 5 poin. Ada ayatnya, ada terjemahannya, ada kitab tafsirnya. Kalau kita mau tambahkan juga dari artikel-artikel penelitian terbaru boleh. Dan yang kelima adalah hubungan atau korelasi, ya, antara ayat itu dengan tema kita. Terkadang banyak skripsi S1 bahkan poin kelima ini dihilangkan. Tidak ada itu hubungannya antara ayatnya dengan temanya. Tidak ada. Tidak dia jelaskan, ya. Tidak dia tahu. Makanya penelitian yang bagus, ayatnya jelas, kemudian ada tafsirnya. Kenapa tafsir itu penting? Karena kita ini bukan ahli tafsir. Kita lagi dari jurusan tafsir, belum tentu mufassir. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, jurusan yang lain, berarti bukan ahli tafsir juga. Masa ada ayat, kemudian kita langsung jelaskan sendiri? Tidak. Makanya untuk paham itu, ini ayat kandungannya, temanya, poinnya apa ya, intinya apa? Kita harus merujuk ke kita tafsir. Karena kita adalah doktoral, bagusnya juga kalau kita merujuk bukan hanya satu. Kalau satu itu cuma S1, berarti kita ini S3 berarti ada perbandingan-perbandingan, ada multi referensi literasi yang kita baca,
kemudian kita ramu, oh ternyata begini loh. Ya, menurut artikelnya begini, menurut kitab sumber begini, kemudian hubungannya dengan tema saya begini, oh kesimpulannya begini. Nah, kesimpulannya begini ya. Nah, jadi tidak mesti. Jadi misalkan tadi Pak Trisno, Pak Siras membahas tentang riba kah, membahas tentang konsep ekonomi kah. Betul, ada kan sekarang artikel-artikelnya tentang hal tersebut sudah banyak. Tetapi jangan lupa kitab-kitab klasik, ya kitab-kitab klasik. Yang dibuat di jurnal mungkin itu adalah pemerhati Al-Quran dihubungkan dengan teori ekonomi. Oke, tetapi yang harus sebelum Anda jelaskan adalah bagaimana ahli tafsir. Ini ayat, ini konteksnya begini loh. Oh, ini ayat pemahamannya begini loh. Nah, ya kan? Ini ayat maknanya dari aspek bahasa begini. Baru kita kembangkan teori-teori ekonomi ternyata sesuai apa dan sebagainya. Ya kan? Contoh, riba itu arti makna dasarnya itu adalah tumbuh. Zakat juga makna dasarnya adalah tumbuh. Tapi ada bedanya. Zakat itu tumbuh, semakin tumbuh, tapi tumbuhnya positif. Riba tumbuh, tapi tumbuhnya semakin lama negatif. Makanya semakin banyak ribanya orang, semakin banyak misalkan apalagi berapa kali lipat, itu kan, itu semakin besar dosanya, semakin juga menyusahkan orang. Nah itu. Bukan Jadi anu makna Pas Tas, bahasanya bukan tambahan kalau riba itu Asia ada. iya, tambahan tumbuh tambahan tuh ya itu. Mau sama Oh, itu. Tumbuh bertambah, itu berkembang, itu. Jadi bedanya zakat itu bertambah bertumbuh semakin lama semakin semakin positif. Sementara riba itu semakin jadi kalau lama anu Pas Tas, jadi kalau orang itu semakin positif negatif. Kenapa? berbicara kemudian banyak sekali tambah-tambahan itu riba juga kira-kira di. Riba secara bahasa. Riba secara Ini Pak bahasa. Maulana Iya. kalau berbicara saya tambah-tambahnya hati-hati kayak riba Iya, Pak dia Maulana. kok dikompor-kompori kan? Berarti dia riba secara bahasa. Tambah-tambahan itu secara bahasa. Iya. Nah, Anu Pas Tas, itu kalau Ki mencari referensi-referensi tadi yang kitab-kitab klasik itu kan saya agak lemah di situ lah. Apakah misalkan ada ke aplikasi atau apa? yang pertama bisa kita install yang namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Itu, Syamilah itu saya berikan mana ini share maka bacanya screen. itu. Terlalunya sekali Korea itu. Tapi ya mana share screen ini? Mana ke share screen? Oh ini share screen. Nah, ini bentuknya ini Maktabah Syamilah. Ketik saja di Google itu Syamilah. Syamilah itu tulisannya SH. Syamilah. SH saja diketik Syamilah. Al-Maktabah Syamilah itu ada. Cuma memang ini kekuatan sekaligus keterbatasan bagi sebagai orang karena ini bahasa Arab. Karena ini bahasa Arab. Ini ya. Nah, ini Arab. Oke. Kalau misalkan pasirat kurang, boleh juga cari sekarang yang banyak terjemahan-terjemahan. Kalau hadis itu ada namanya Kitab Sembilan Imam, itu sudah ada terjemahannya itu, bahkan lengkap dengan status hadisnya, sanatnya, sohi atau bagaimana, ya. Itu namanya Lidwa Sembilan Imam, itu sudah ada Indonesianya, ada hadis, ada terjemahannya. Bisa juga share di situ, tulis saja riba, langsung akan muncul hadis-hadisnya, ya. Bisa juga begitu. Nah, bisa juga muncul begitu. Ya yang begitu. Ya, bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia itu bisa. Tapi itu tak syamilah bahasa Arab. Kalau misalkan terkendala begitu, boleh juga pasirat itu mencari buku-buku terjemahan. Buku-buku terjemahan yang ada, misalkan buku-buku klasik tetapi sudah diterjemahkan. Seperti Ya, Al-Qurtubi sudah banyak terjemahannya. Eh, oke, Kitab Ibnu Katsir sudah banyak terjemahannya. Mungkin yang kita cari ya apa boleh buat untuk pemahaman itu terjemahan-terjemahan yang ada. Tapi kalau di jurusan kami di tafsir baik X1 apalagi di pasca itu adalah haram bagi kami baca terjemahan karena ini adalah ya, ya. penelitian sumber. Hmm. Walaupun bagus terjemahan, pasti beda dengan kitab asli. Apa bedanya? Kalau terjemahan berarti sudah disisipkan sekian persen, ya tambahan-tambahan atau tadi bahasanya apa tadi riba-riba bahasa, tambahan-tambahan sisipan dari penterjemah. Berarti bukan kitab aslinya, ya kan? Beda kalau kita
terjemahkan sendiri. Oh, ini loh maknanya, ini maknanya, ini maknanya, ini maknanya ya. Tetapi kalau itu terjemahan, sekedar paham bolehlah, sekedar paham bolehlah, ya. Oh, begini ternyata, begini konsepnya dan seterusnya. Ada juga saya dengar itu ahli ekonomi dari dulu ya, Syafi'i, siapa ya? Yang ekonomi itu, Dokter Syafi'i ya, Syafi'i. Sapi Antonio. Iya, itu juga saya lihat cukup lumayan referensinya bagus Temannya itu. Pak, ada itu Pak, temannya Pak Trisno. Oh, temannya Patrisna itu. Ya, salam sama beliau itu. Beliau juga kajian-kajiannya lumayan itulah ya. Dan seterusnya. Iya. Ah, saya juga punya kalau Al-Quran ini saya mau kopikan ke coba di Zoom ya. Ada juga yang kami miliki itu cara melacak ayat ya. Melacak ayat. Saya bagikan sekarang. Hmm, ini bagi istilahnya kita kalau mau men-search kira-kira ini indeks Al-Qur'an. Ini indeks Al-Qur'an canggih. Ini dalam bentuk Excel. Silahkan di-download miliki itu. Misalkan kita ketik apa tadi? Puasa. Langsung akan muncul ayat-ayat tentang puasa. Kita ketik riba. Ayat-ayat tentang Nah, itu. riba akan muncul. Ini indeksnya dalam bentuk Excel. Silahkan dicari, di search itu. Ya. Mana kita Akan muncul. kirim itu? Sudah ada? Belum ada Pak Ustadz, belum ada. Di kolom chat, di kolom chat. Oh iya ya, Chat. aman. Sudah ada? Ya. Misalkan tampilannya nanti mana lagi share ini? Share tampilannya kurang lebih nanti ini penguatan ini karena mau meneliti, jadi kami kasihkan aplikasi-aplikasi. eh, Walaupun ini sudah jarang kami gunakan sekarang, karena rata-rata kalau kami mencari ayat itu langsung saja mengetik Arabnya ya, Arabnya. Kalau ini istilahnya terjemahannya, biar terjemahannya ada, ya, terjemahannya. Ini kekuatannya karena dalam bentuk ada terjemahannya. Ya, iya kan? Misalkan ini terjemahannya. Ini ayat-ayat pengelompokannya sini. Iya. Tentang ilmu, tentang bangsa-bangsa, tentang apa di sini, akhlak, ibadah, tinggal dicari di sini. Ya, tapi ini biasa berdasarkan terjemahan-terjemahan yang ada. Ya, surah keberapa, ayat keberapa, ada di sini tamanunya ya, penjelasannya. Kalau saya suka sih yang Arabnya. Misalkan riba, saya ketik Arab itu, riba, sholat, ketik Arab, sholat. Berapa kali terulang dalam Al-Quran, apa dan sebagainya. Baru lihat lagi kita tafsirnya tadi, dan sebagainya. Walaupun masih ada bingung-bingung, ada juga penelitian-penelitian terbaru, boleh begitu ya, dan seterusnya. Jadi saya rasa inilah mungkin pertemuan penutup kita, itu tadi seperangkat pengetahuan, dan saya rasa walaupun kita profesor tafsir, pasti kita tidak akan berhenti mengkaji Al-Quran. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding sahabat. Apalagi dibandingkan Nabi, kita tidak ada apa-apanya. Sahabat saja misalkan itu belajar tafsir kepada Nabi itu kurang lebih 46 semester, Pak Siraj. 46 semester. Belajar Al-Quran, belajar tafsir. Berapa? 46 semester. Kita belajar tafsir, mau doktor, cuma satu semester. Satu semester. Bayangkan. Bayangkan. Bertemuan, Mas. Itu pun cuma ya intensif ini, cuma sekali seminggu. Sahabat kan hari-hari ketemu Rasul. Iya kan? 5 waktu sholat, belum lagi di luar masjid, ketemu lagi dan sebagainya ya. Ya, nah, intensif. Jadi intensif baru 46 semester. Ya, karena Al-Quran kan turun kepada Rasul itu kurang lebih 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kurang lebih 45 atau 46 semester itu. Dari pertama diwahyukan sampai, ya kan, 23 tahun berikutnya. Ya, jadi memang seperti Abu Bakar, itu kan khatam itu. Abu Bakar dengan Ali kan khatam. Karena dia termasuk sahabat yang pertama memeluk Islam. Ya, Abu Bakar adalah pria pertama masuk Islam. Ali adalah anak muda pertama yang masuk Islam. Khadijah adalah perempuan yang pertama masuk Islam. Jadi Abu Bakar dengan Ali itu khatam itu 46 semester. Kalau Khadijah ya kan pertengahan-pertengahan kan dipanggil oleh Allah berpulang ke rahmatullah ya kan. Sahabat-sahabat yang lain mungkin
Nanti di tahun kedua atau tahun ke-10 baru dia masuk dan diajari oleh Rasul Al-Quran, ya kan? Tetapi seperti Abu Bakar, Ali, dan sahabat-sahabat yang pendahulu itu, as-sabiqun al-awwalun, itu 40 sampai 46 semester loh, diajari langsung oleh Nabi. Ya kan? Bagaimana pintarnya itu? Kita saja kalau diajari sama prof-prof, oh, luar biasa nih itu. Apalagi kalau Nabi langsung ajari, Nabi kan mufassir pertama, ya, mufassir pertama di dunia itu kan Nabi Muhammad. Luar biasa. Ya, oleh karena itu, yang kita berhenti belajar Al-Quran. Ini nih pelajaran yang kita harus pelajari sampai akhir hayat kita. Mengajinya, bacaannya, hafalannya, atau pemahamannya. Ini yang kita pelajari sampai malaikat menjemput kita. Ini yang kita pelajari terus. Ya kan? Nah, jangan kita berhenti mengaji, membaca Al-Quran, mendalaminya, dan sebagainya. Karena ini adalah sesuatu yang menjadi syafaat bagi kita. Kata Al-Quran itu, kata hadis itu nanti Al-Quran bapak-bapak ibu-ibu bisa menjadi jaksa pembela kita dan bisa menjadi jaksa penuntut kita. Ya, hujjatun laka au alaikah, kata hadis. Hujjatun laka au alaikah. Bisa membela kita, bisa menjadi juga jaksa penuntut kita sehingga kita dicebloskan masuk neraka. Ya. Jadi maka berbaik-baiklah kepada Al-Quran karena Al-Quran itu bisa memberikan kita syafaat. Syafaat itu berarti bisa mendapatkan apa ya kalau kita sekarang? Rekomendasi. Ya, kalau kita ke polisi baru ada calo kita yang kasih rekomendasi, ada yang membantu kita, kan itu biasa urusan kita biasa cepat. Nah, begitu pula di akhirat kelak. Tidak ada kita kenal, tetapi ada calo kita atau pemberi syafaat, pemberi memo, pemberi rekomendasi kita yang bernama Al-Quran misalkan, itu urusan kita itu cepat itu. Urusan kita cepat itu. Begitu perumpamannya bapak-bapak, ibu-ibu ketika kita berinteraksi kepada Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian saya tutup bahwa Al-Quran itu adalah keberkahan yang sangat mulia. Ada 3 hal yang Allah ciptakan di muka bumi ini penuh berkah. Ya. Yang pertama ada namanya tempat. Kita main tebak-tebakan dulu ini bapak-bapak ibu-ibu. Tempat-tempat apa yang paling berkah, yang paling barakah? Kira-kira tempat apa? Rumah, Nah, Stas. rumah. Rumah. Nah, boleh. Rumah Anda kalau tempat mengaji, tempat sholat, tempat belajar, insya Allah rumah Anda juga berkah. Tetapi tidak ada yang mengalahkan berkah yang disebut namanya Mekah. Ini nih tempat yang paling berberkah. Apalagi di dalamnya ada Masjidil Haram, apalagi di dalamnya ada Ka'bah. Makanya kita buru-buru umroh haji ke sana. Tapi sayang, sungguh sayang, kita sekarang tidak ada di Mekah. Berkah tempat yang pertama tidak kita dapatkan. Kita hanya tinggal di Makassar, Indonesia dan sekitarnya. Berarti barakahnya Mekah, lalu sih, tidak ada apa. Ya, oke. Tapi jangan khawatir, masih ada berkah yang kedua, namanya waktu. Waktu-waktu kapan yang paling berberkah? Kira-kira waktu kapan itu yang paling berberkah? Yang tidak ada mengalahkan waktu tersebut. Malam Jumat boleh. Tapi tidak ada yang mengalahkan berkahnya bulan Ramadan. Apalagi di dalamnya ada namanya malam 1000 bulan. Lailatul Qadri. Ini nih waktu yang paling berberkah. Tapi sayang, sungguh sayang jamaah. Ramadan sudah meninggalkan kita dan kita juga sudah meninggalkan Ramadan. Berarti berkah waktu yang paling berberkah ini sudah go lagi. Sudah over, sudah lewat semua. Mekah kita ada di Indonesia, sekarang sudah di Zulhijjah, berkahnya Ramadan sudah kita tidak miliki. Tapi jangan khawatir, masih ada berkah yang ketiga. Ada namanya makhluk atau materi. Siapa makhluk yang paling berkah di muka bumi ini? Di langit dan di bumi ini. Siapa kira-kira? Jibril boleh, tapi belum pipaling. Masih ada di atasnya Jibril. Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang bisu, orang buta, masih ada di atasnya. Tidak ada yang mengalahkan keberkahannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepakat ini 3 hal atau tidak? Ini makhluk yang paling berberkah. Tidak ada yang mengalahkan. Kalau kita azan, pasti namanya di Allah dengan Nabi Muhammad disebut. Ya, kalau kita sholat, namanya di Nabi Muhammad dengan Allah disebut. Paling-paling tambahannya Nabi Ibrahim ketika tahiyat. Ada orang kafir, oke, di
dikasih masuk Islam, dihapuskan semua dosanya, harus dia akui Allah dengan Nabi Muhammad, baru masuk Islam. Ya kan? Nah, oke. Oke. Tapi sayang sungguh sayang, tidak ada sekarang yang selektif dengan Nabi Muhammad, tidak ada. Ya, sahabat Nabi Muhammad sekarang kan tidak ada nih. Kita juga bersyukur upah sekali mak itu kalau pernah berjumpa dengan Nabi, antara alam sadar dengan tidak sadar, antara mimpi dengan tidak. Wah, luar biasa nih itu. Kalau kita bisa bermimpi ketemu Nabi, itu luar biasa. Kalau tidak Tommy juga bagaimana? Sorry. Berkahnya Madinah, Mekah tidak dapat ki, berkahnya Ramadan lewat nih, berkahnya Nabi Muhammad belum tentu. Tapi jangan khawatir Pak Siraj. Dalam Al-Quran dikatakan, Hada kitabun anzalnahu mubarak. Ada satu kitab yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak. Itu penuh berkah di dalamnya, penuh berkah. Dan keberkahannya ini kitab yaitu Al-Quran 3 in 1. Itu tadi kita sebutkan tadi, Mekah, Ramadan, berkahnya Nabi Muhammad, itu semua include di dalam keberkahan Al-Quran 3 in 1. Jadi Al-Quran ini yang kita pelajari sekarang tidak main-main. Barakahnya itu full, 3 in 1. Kalau Mekah kan satu di berkahnya, aspek tempat. Ramadan kan cuma satu berkahnya, aspek waktu. Tapi Ramadan ada tiga-tiganya. Apa buktinya? Yang pertama, Al-Quran itu turun di mana? Turun di Samata? Tidak. Ya kan? Al-Quran turun di Mekah. Berarti ada berkahnya Mekah di situ. Bahkan juga sebagian ayatnya turun di Madinah. Ada juga berkahnya Madinah juga di situ. Tambah lagi satu. Ketika Nabi Isra Mi'raj menuju Palestina, ada juga ayat yang turun. Berarti 3 kota suci ada berkahnya Al-Quran di situ. Jadi ketika kita membaca, walaupun membaca di Samata, walaupun membaca Al-Quran di Makassar, Masya Allah. Itu barakahnya Mekah, berkahnya Madinah, itu kita sudah dapat racik-raciknya. Masya Allah. Jadi tidak main-main ini mempelajari Al-Quran. Yang kedua, apa buktinya bahwa Al-Quran itu ada berkahnya Ramadan? Kan Al-Quran menjawab, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Bukan bulan Januari, bulan Desember, bulan apa kek? Bulan Zulhijjah bukan. Bulan Ramadan. Berarti Ibu Lisa, walaupun sekarang bulan Zulhijjah, kita membaca Al-Quran, itu juga dapat keberkahan bulan Ramadan. Jadi jangan cuma Al-Quran itu dibaca bulan Ramadan, dia khatamkan Ramadan, tidak. Di kampus kita ada waktu luang, silahkan. Ada kesempatan, baca saja. Termasuk sekarang. Ada kesempatan, pelajari. Maka walaupun sekarang bulan Zulhijjah, kita belajar Al-Quran, itu tetap dapat barakahnya bulan Ramadan. Masya Allah. Yang ketiga, apa buktinya ada berkahnya Nabi Muhammad? Apa buktinya? Karena SK-nya ini Al-Quran bukan kepada Jokowi atau Prabowo, bukan. Tapi SK-nya Nabi Muhammad kepada, SK-nya Al-Quran kepada cuma Nabi Muhammad. Jibril itu cuma mendatangi Nabi Muhammad. Ya, berarti bagaimana? Keberkahan Al-Quran ada juga di dalamnya Nabi Muhammad. Dia percaya, dalam sebuah hadis dikatakan, Aisyah pernah didatangi oleh Arab Badui. Rasul kan sudah meninggalkan kita, Aisyah. Engkau kan sebagai istri Rasul. Bagaimana ini? Dapat barakah, dapat akhlaknya Nabi, dapat apa kemuliaan Nabi. Apa Aisyah? Jangan khawatir. Karena khuluquhu Al-Quran. Ya akhlaknya Nabi, berkah-berkahnya Nabi, doa-doanya Nabi, kehidupannya Nabi, Al-Quran. Al-Quran, Nabi kan Al-Quran berjalan. Berarti baca Al-Quran dapat juga berkahnya Nabi. Berarti Masya Allah. Ketika kita sekarang belajar Al-Quran ini, di Makassar, tetapi sudah dapat berkahnya Mekah. Kita sekarang belajar Al-Quran ini bulan Zulhijjah, juga dapat Ramadan. Sekarang kita belum berjumpa dengan Nabi, tetapi ketika kita Alhamdulillah belajar Al-Quran sekarang, itu Nabi menjadi saksi bagi kita mempelajari kitab-kitab dan ayat-ayat suci Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Begitu. Jadi ini Al-Quran ini tidak main-main. 3 in 1. 3 in 1 keberkahannya. Ya. Dan seterusnya. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum. Demikianlah khutbah Jumat kami. Terima kasih. Sudah deh, kayak anu saja. Ada bilang mengganggu aja semua. Tidak ada yang bertanya. Diskusi ke apa ke? Ini kan bukan masjid ini kan pasca sarjana harusnya kita diskusi ini. Acara ada ini kan begini. Lagi dapat pencerahan langsung. Pencerahan langsung ini. Dapat seperti ini.
ada WA-nya Ibu Hesti, katanya dia merinding dengar ceramah tak, Pak. Ya, mengingatkan kita Ustadz ini. Dan dulu kenapa Ibu Hesti chat Ibu Pasirat? Ya, ada Cemburunya WA-nya. Pak Krisna Ada tahu. Ustadz langsung di. Ada. Ibu Merinding Hesti katanya maka dengar bilang, ya, sama tabayun gitu. ini Kenapa sama kita kita masa ini Ibu kita Hesti. sama? Kenapa Pasirat jadi chat tahu bukan Pak Trisno? Iya. Iya, Curiga, kenapa ya, Bapak Ada curiga, Pak Markus. curiga, ya, curiga. Curiga Jawab ini. dulu Ibu Hesti. Hesti Ada jawab apa dulu Ibu ini? Hesti. Pasti Rana coba lagi Hesti. Ada deh. Oh tidak dia tahu. Hmm. Saya kira ya baru dikutip emot menangis. Wah, luar biasa Ibu Hesti ini. Ya, dan seterusnya. Sudah Mede, capek ceramah aja bukan mengajar kalau begini, itu tidak ceramah kalau beda begini. Sudah Mede. dari apa Astaga yang Ustaz. disampaikan Kalian juga Ustadz itu Ustaz. ada Banyak sekali berkahnya. kenapa? Kenapa? Tidak, Kang, itu Ustadz Bulisato kan penghafal, otomatis ada berkah yang tersirat di Ibu Hesti, Ustadz. Sepertinya itu makanya Tersirat Ibu Hesti secara kalau mendalam berkahnya. barakahnya ini kuliah akhir ini. Makanya Iya. Ibu Hesti bilang bisa kabar tambah 2 kali pertemuan. Saya bilang konfirmasi dulu. Tugasnya sudah Mede itu capek, Ustaz Mak. harus carikan Hesti pendamping hidup ya mirip-mirip lah sedikit dengan kita Ustaz. Iya, kalau Oh, Jangan iya, dong, saya iya. jelek ke saya. Jadi kalau saya dibanding dengan Pasirat ya, Pasirat kan gagah sedikit, lebih gagah lah sedikit. Saya gagah banyak lah. Emang jangan Pak Maulana. Tapi diakui tahu Ustadzku itu gagah memang nah. Wah, luar biasa beliau ini. Iya, coba dengan kalau kita ketemu tatap langsung. Jangan kan Tapi perempuan kalau di Zoom itu saya jelek Kak, kalau di Zoom. Aslinya Iya. lebih. Memang kalau di Kenapa ya? tapi kalau tanpa aslinya memang Hesti. Di Zoom itu pasti kabur. Beliau ini pasti banyak sekali semuanya Pak Ustaz. Banyak apa? Banyak semut sama tahun karena terlalu manis. Oh, iya memang situ saya kalau minum teh tidak pakai gula aja memang Pasirat. Iya. Tidak pakai gula saya kalau minum teh. Iya, masa nanti tambah manis kiding dan seterusnya. Sampai mana nih kita pelajaran kita ini ya? Begitulah berbicara tentang Al-Qur'an. Aduh, bagaimana ini? Adakah punya suka duka terhadap Al-Qur'an coba atau dengan dunia tafsir? Adakah di masyarakat itu bagaimana gitu? Betul itu Al-Qur'an itu. Saya lihat ini hari speedless ke semua. Saya di sesat putih-putih. Yang lain mengantuk kapan semua ya? Bagaimana di? Bukan mengantuk Ustaz. Terlalu indah pembahasan tak. Jadi kami menikmati. Apa resepnya itu Pak Ustaz supaya kita baca Quran itu tidak mengantuk? Oh ya. Alhamdulillah. Betul itu Paulana. Iya. Saya jarang lagi angkat tema begini. Yang pertanyaan dari Pak Maulana. Kalau saya ingat itu sebelum COVID saya pernah angkat. Ini jarang lagi saya angkat. Waktu awal-awal tamat gitu. Memang itu teman-teman sebahagian. Katanya BD. Kalau tidak bisa tidur itu mendengarkan Al-Quran, MP3 Al-Quran baru bisa tidur. Iya. Tapi entah saya, karena apakah telinga saya lain-lain atau bagaimana, saya kalau mendengar Al-Quran, justru tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Misalkan ini, yang dibaca itu tentang kiamat. Masa saya mau tidur, tetap tidur baru kiamat, ya kan? Ya kalau kita paham artinya, pahamlah sedikit lah apa tafsirannya, berbicara tentang neraka. Iya kan, masa bisa tidur baru di depan tak bicara tentang neraka, ya kan, tentang azab kubur, tentang apalah, tentang kisah-kisah terdahulu, bagaimana Nabi kemudian disiksa, dizolimi atau apa, kan istilahnya bagaikan nonton terbawa arus kan. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu maknanya, mungkin itu menenangkan jiwanya, kemudian tertidur, ya mungkin itu satu sisi keistimewaan dari Al-Quran. Oke. Saya kalaupun misalkan tidak bisa tertidur, saya satu ji mau saya putar salawat ji mau putar. Kalau misalkan itu pun jarang sekarang. Kalau misalkan susah sekali tidur, itu paling menenangkan itu atau bepergian jauh. Sebelum Ramadan kemarin saya ditugaskan ke luar provinsi.
mengendarai mobil saja bersama teman-teman, saya yang sopir, tapi dengan syarat putar salawat-salawat. Itu tidak terasa itu. Tidak terasa itu. Sudah sampai di Polewali Mandar, tidak terasa itu. Ya, kalau salawat. Entah kalau saya salawat itu apa ya? Saya suka sekali itu salawat itu. Ya. Atau kalau berkendara saya membuat semangat. Kalau di kamar itu maka langsung tidur, Ibu Lisa. Saya akan maka bermimpi. Siapa tahu dapat mimpi ketemu Nabi atau bagaimana ya, Masya Allah. Cuma begini, saya minta tentang salawat ini. Eh, saya pernah mendengar ini beberapa tahun yang lalu, sebuah radio, ya, karena ini direkam juga, saya tidak bisa sebutkan apa itu radionya. Ini radio pada mulanya saya suka sekali, Ibu Lisa, Ibu Anu dan semuanya, saya suka sekali radio. Kenapa? Kalau kita putar di kendaraan itu lagu-lagu mengaji, ya, sekaligus kita murojaah Allah. Ya kan, saya suka. Atau hadis dia sampaikan, itu saya suka sekali. Ada riwayat-riwayat hadis Bukhari. Tapi ternyata radio juga ini ada kajian-kajiannya. Pada mulanya saya simak, baca kitab, oh bagus. Menerjemahkan kitab gundul, bagus. Dia baca teksnya, terjemahkan kitab, oh bagus. Lumayanlah cara bacanya. Oke. Tapi suatu malam, ketika saya mendengarkan kajian ceramah bebasnya, ya, ada itu biar salawat dia bid'ahkan itu Pak Mahrus. Dia bid'ahkan salawat. Ya. Kalau dulu kita dengar ada yang mengatakan barasanji itu bid'ah. Ya ini jangankan barasanji bid'ah. Bersalawat seperti salawat burdah itu bid'ah itu. Ya. Bagaimana itu bunyinya salat burdah? Burdah itu kan salawatnya panjang yang dibuat oleh Syekh Al-Bushairi, Asy-Syazili. Itu bunyinya begini. Biasa juga di Pondok Alimah Masum itu dibaca begitu. Pasti anaknya Ibu Asni tahu itu. Maulaya salli wa sallim. Itu dah. Atau ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan. Itu panjang itu liriknya itu. Biasa kita nyanyi-nyanyikan. Anak-anak nyanyikan salawatan. Itu dikatakan salawat burdah. Itu dikatakan oleh sebagian oknum bid'ah, Masya Allah. Ya, sekarang ini saya lihat golongan-golongan bukan hanya barasanji yang bid'ah, ya, Kenapa tapi bisa biar jadi bid'ah, Ustadz? alasannya dia karena terlalu memuji-muji Nabi, Ih, ya, terlalu memuji-muji sakit-sakit. Nabi dan juga ada kata-kata minta ampun kepada atau minta maaf kepada Rasul, ya. Jadi itu yang tidak masuk di akal saya. Kenapa? Dianggap Minta maaf kepada bid'ah. Rasul masa tidak boleh? Dia bilang Ya. masa minta minta ampun itu cuma kepada Allah. Kita Ih, juga ini kalau memalukan ya istilahnya kan semua nabi nanti kan membanggakan umatnya, ya iya, kan? Wih, betul. umat ketawa berpahala dan sebagainya. Kalau istilahnya kita berdosa, memalukan untuk nabi. Umatmu itu Muhammad masa begitu kan? Itu salawat burdah di akhir-akhirnya itu bagaimana memuji-muji Rasul, kemudian juga minta maaf kepada Rasul. Itu ustazkah itu, ya oknum itu, ya. Tak usah sebutkan frekuensinya berapa. Itu, Masya Allah, dia katakan salawat ini bid'ah. Karena apa? Harusnya kita minta maaf hanya kepada Allah, ini minta maaf kepada Nabi. Harusnya kita cuma puji-puji Allah, ini juga terlalu memuji-muji Nabi. Masya Allah. Istriku Jangan saja kalau ke disuruh gombal-gombal, baca salawat kalau tahiyat akhir ki dia. kenapa Ibu Lisa? Jangan disuruh baca salawat pada tahiyat akhir Tidak, dia. kalau salawat yang Kebetulan. tahiyat akhir memang itu adalah diajarkan langsung oleh Allah. Bagi Anda orang ada memang maksudnya riwayatnya kan tahu begini, hadis sahih. Ustaz. Maksudnya kan Allah juga sudah tetapkan bahwa Rasulullah itu adalah anunya kita, tuntunannya kita. Terus kalau kita minta maaf sama Rasul, kenapa coba? Tidak, dia itu Sederhananya. bagi dua Ibu Lisa. Salawat itu dua macam. Hmm, Salawat yang dia terima adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi sendiri. hmm. Tahiyat itu adalah salawat memang yang diajarkan oleh Nabi. Ya, oke. Ada salawat-salawat tertentu, misalkan ini, ulama-ulama yang cinta kepada Rasul, membuat sebuah sajak-sajak, membuat sebuah puisi-puisi inta tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi, itu yang dia pertanyakan oleh oknum tertentu. Nah, dia hanya menerima salawatan kalau sumbernya dari Nabi. Ya. Kalau misalkan nanti ini 17 Agustus ada sayembara puisi membuat membuat tentang akhlak Nabi, walaupun itu bahasa Indonesia Ibu Risa, itu adalah salawat juga. Ya,
Jadi walaupun itu bahasa Indonesia, kalau itu adalah memuji dan memuliakan Rasul, itu juga salawat. Kalau tapi bagi oknum tertentu, salawat itu cuma bahasa Arab. Salawat itu cuma madein Nabi sendiri. Harus ada jelas, seperti hadis ya, harus ada jelas sanatnya, sahih atau tidak. Ini tidak. Ada salawat-salawat tertentu, ya, itu yang dibuat oleh ulama. Ya, kita rindu kepada Rasul atau apa dan sebagainya. Dia membuat puisi-puisi atau doa-doa kepada Rasul, munajat kepada Rasul. Nah, bagi sebagian orang tertentu, kalau kita sendiri yang mengarang salawat, itu ada yang mengatakan bid'ah. Ya, padahal tidak banyak itu salawat. Tidak sedikit itu salawat Ibu Lisa dan semuanya. Itu indah karena memang diajari oleh Nabi. Yang kedua, indah karena memang baru-baru berjumpa dengan Nabi. Itu saya lihat salawat ada salawat yang diajari oleh Nabi. Contoh Barzanji. Itu Ja'far, pengarangnya Al-Barzanji, ya. Itu karena adalah cicitnya Nabi dan diajari oleh Nabi. Tulis gini dalam anutan. Wahai cucuku, tulis gini. Itu Ja'far itu cucunya Rasul itu. Makanya bagus itu Barzanji. Dan seperti Al-Quran, gampang dihafal. Barzanji itu. Nah, satu. Ada juga salawat. Mungkin dia dalam tidurnya berjumpa dengan Nabi. Terbangun. Enaknya mimpiku tadi berjumpa dengan Rasul. Masya Allah, Masya Allah. Untuk mengabadikan, kan kita biasa mengabadikan dengan WA. Dengan status. Dulu kan sebelum ada itu, untuk mengabadikan dengan pena. Dia tulis keindahan Rasul itu bagaimana, dan sebagainya. Nah, bagi oknum tertentu, kalau ada salawat bukan bahasa Arab, bid'ah. Kalau ada salawat, tidak ada sanatnya atau terlalu istilah kita lebay, baper. Itu juga Ibu Lisa, oknum tersebut mengatakan bid'ah. Ada orang begitu. Ada begitu. Ya, ada begitu. Masya Allah. Jamaah. Kalau ada begini, sudah. Itu radio tidak jadi aku putar. Talak 3 itu. Kalau ada talak 5 mentum itu radio. Tidak jadi mak dengar-dengar. Kalau lebih baik saya putar di YouTube langsung as-sudais ku putar daripada itu radio. Biar habis kotaku daripada menghabiskan waktu untuk memutar radio tersebut. Ya kan? Itu istilahnya biar salawat bid'ah. Pusing saya. Kalau tradisi tertentu kasih bid'ah, oke, kita beda pendapat. Misalkan tradisi apa namanya? Mas suruh baca. Biasa kita lihat itu pasirat, Mas suruh baca. Tidak ada kapan begitu ya. Ada kan mereka jarang saya lihat begitu. Kalau mau Pak Maulana banyak kapan di situ baca-baca. Masih ada di kampung Ustaz baca-baca. Masih ada kan baca-baca. Jarang Ustaz. Masih ada. Sudah jarang ya, sudah jarang. Masih ada. Jarang. Iya. Ada mengatakan haram, ya kan? Apa itu tradisi apa itu dan sebagainya, tidak. Tapi kita ini beberapa tahun yang lalu pembina pondok itu Al Imam Asim itu yang meneliti Mas suruh baca itu ternyata bagus. Mas suruh baca. Coba kita lihat makna bahasanya. Mas suruh baca. Mas suruh berarti minta tolong. Baca bukan berarti baca ke orang ya. Kalau bahasa Bugis Makassar itu baca berarti berdoa. Jadi minta orang untuk mendoakan. Jadi kalau kita titip doa kepada orang, haram atau tidak itu? Boleh. Ini kemarin musim haji. Doakan ngadi haji di Multazam, di Arafah doakan ngadi. Bisa kan begitu? Atau kita pamit sama orang tua, doakan nggak mak? Insya Allah saya kembali ke kota ini untuk ini. Iya kan? Pamit berarti minta doa kepada orang tua boleh. Minta doa kepada seseorang yang lebih tua atau lebih ulama dari kita itu boleh. Mas suruh baca itu boleh. Cuma masalahnya ada oknum tertentu betul. Mas suruh baca orang itu ada di atasnya itu kapara, ada makanan itu, ada onde-ondenya, ada ikan bolunya, sayurnya. Nah, ketika baca doa, ada yang salah kaprah. Masa itu makanan sampai ke roh? Betul, jangan lihat makanannya. Iya kan? Tidak ada itu hubungannya antara makanan dengan roh. Mau apa itu almarhum itu bolu dengan onde-onde mau apa? Iya kan? Tidak ada hubungannya. Kita harus objektif. Memang kita berdoa dekat makanan sambil angkat tangan. Ini dia doanya. Ini yang doanya yang tembus ke langit sebagai penyelamat atau mohon maaf kepada yang bersangkutan. Ini jadi itu doa. Jadi begini, ada etikanya ini ya, Ibu Asni dan semuanya. Ketika kita makan dengan uang pribadi, doanya cuma satu, doa makan. Bismillah Allahumma barik lana. Oke. Tapi kalau ada orang traktir kita Pak Siraj, doanya itu 2. Ini aspek ekonominya ini ya.
Jadi selain kita baca doa makan, Allahumma barik lana, kalau ada orang yang traktir kita, kita juga dianjurkan untuk mendoakan orang yang traktir kita. Makanya harus jelas itu, siapa yang traktir kita. Termasuk dulu ulama-ulama kita, kalau dipanggil bertamu, ya kan, ada makanan ya. Ya. Kan etikanya tadi itu apa? Mendoakan tuan rumah. Mendoakan tuan rumah. Kalau Patrisno traktir ki, apalagi Ibu Hesti yang traktir ki, doakan itu Ibu Hesti supaya cepat menikah, misalkan, ya kan? Harus ditahu ini sumbernya, halal atau tidak, ya. Dan supaya kita juga doakan jelas. Itu maknanya. Siapa yang traktir ki ini? Bukan untuk sombong, tidak. Ini jelas ki wannya siapa dan jelas ki juga doa atas sebentar untuk siapa. Pak Mahrus yang undang kini bertamu di rumahnya. Berarti ingat, doa ketika orang yang ditraktir ada dua. Doa makan dengan mendoakan orang yang mentraktir kita. Itu etikanya dalam Islam. Ya, dalam hadis Nabi bahwa fad'uhu, doakan orang yang mentraktir Anda. Atau orang yang kasih makan Anda. Begitu. Makanya ini asal muasalnya kenapa ada cerita begini dan seterusnya. Belum lagi kisah-kisah pada zaman Rasul, itu panjang lagi penjelasan. Alhamdulillah sudah habis waktu. Cukup nih Pak Den deh. Nanti kita saksikan episode berikutnya. Nanti di saja bilang ini di kafe saja ini, di warkop atau di pasar langsung. Di kafe bagus Kafe bagus ini Ustaz. Iya, banyak mau saya tanyakan atau di misalnya kafe. sambal atau arisan kah atau di rumahnya siapa kah? Terima kasih Iya, banyak. nanti kita makan-makan ya. Kamu pulang cepat. Ya, siapa yang pertama makan di rumahnya berarti kita doakan dulu. Itu etikanya, berdoa dulu orang sebelum makan. Jangan langsung habis baru lupa doa makan, lupa juga doakan yang bersangkutan. Itu namanya balala, itu namanya itu. Tidak tahu diri itu. Begitu etikanya. Jadi senang juga orang ya. Begitu dan seterusnya. Oke, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita satu semester ini. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu tahu saya minta maaf lah ya. Tidak ada salah atas saja, mungkin kodong banyak salah atas sama kita semua ya. Yang kedua, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu punya masalah, terutama masalah tafsir, masalah Al-Quran, masalah disertasi, ataupun yang lain berkaitan tentang agama, ingat mas saja, insya Allah ya. Atau hubungi saya atau chat saya, insya Allah. Siapa tahu. Untuk ibu-ibu Ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu jika aku bilang, oh bapak-bapak juga ya, iya bapak-bapak, ibu dan bapak-bapak hubungi saya, ya, hubungi saya. Kalau ada masalah akademik dan sebagainya, agama, ya hubungi atau chat lagi kita, ya hubungi saya. Tetapi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bahagia, ya jangan ingat ke saya, jangan mi. Cukup ingat orang tua tak dan suami tak dan istri tak. Saya tak usah diingat kalau kita bahagia. Saya cukup diingat kalau kita mengalami masalah. Nah. Dan makin ingat kalau bahagia kita makin suami tak mau ingat atau orang tua tak mau ingat ya. Tapi kalau ada masalah tak dan sebagainya ingat mah, insya Allah. Siapa tahu ada sedikit apakah doa kah? Pertama masalahnya. Tidak, insya Allah minimal ada doa, ada amalan, ya ada amalan, ada doa, ada baca-baca kah sedikit, atau adakah hadis Nabi, ada ayat Nabi yang bisa mengingatkan kita atau apalah yang bisa sedikit kami beri atau apalah dan seterusnya, siapa tahu bisa menjadi solusi bagi kita semua ya dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas pukul 10 kita selangkah lagi masuk hadis tematik sama Prof. Sulfahmi. Salam kepada beliau dan semoga kita semua tentunya keluarga sehat walafiat. Pak Prof juga Ibu Lisa, salam, semoga sehat juga Pak Prof di waktunya ini. Semua juga, alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemu karena Allah, kita juga berpisah karena Allah. Oke, cukup. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya hafiz semua. Ya, alhamdulillah. Sama-sama. Ya, alhamdulillah.